Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Qala wa ikhtalafa al-haqqi fil wali. Al-haq berbeda pendapat pada status wali. Hal yajuzu an ya'lama annahu waliyyun am la? Apakah seseorang boleh tahu dirinya wali atau tidak boleh? Bahkan Imam Abu Bakar bin Fawraq, ini pendapat pertama. Wali itu kalau seandainya dia wali, bolehkah dia tahu kalau dirinya wali? Ada dua pendapat. Pendapat pertama pendapatnya Ibn Fawraq. Yaqul la yajuzu dzalik, tidak boleh hal tersebut. Li'annahu yasrubul khauf, karena itu akan mencabut dari dia rasa takut kepada Allah. Wa yujibuhul amal, dan membuat dia merasa aman. Bahkan Ustaz Abu Ali Al-Tabaq, ini pendapat kedua. Adapun Abu Ali Al-Tabaq rahimahullah yaqul bijawazi, boleh seorang wali boleh mengetahui dirinya wali. Ini pendapatnya Abu Ali Al-Tabaq. Wa huwa alladhi nu'akhiruhu, pendapat ini yang kami dahulukan manaqulubi, dan kami katakan dengannya, kata Imam Nawawi. Walaysa dzalika biwajibin fi jamil auliya, akan tetapi itu tidak wajib pada seluruh auliya. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Hatta yakuna kullu wali ya'lamu anna waliyul wajiban, sehingga menjadi seluruh wali mengetahui bahwasanya dia wali wajib. Tidak begitu, tetapi boleh. Apa? Boleh. Walakin yajuzu an ya'lama, akan tetapi boleh untuk mengetahui ba'duhum, sebagian daripada wali itu dalika, bahwasanya mereka itu wali. Kama yajuzu an la ya'lama ba'duhum, sebagaimana boleh untuk tidak mengetahui sebagian dari mereka para wali. Faidah alima ba'duhum annahu wali, maka apabila mengetahui sebagian mereka bahwasanya dia wali, kanat ma'rifatuhu, maka pengetahuannya itu tilka karamatan, merupakan keramat lahu bagi dia, lam infarada biha, seandainya infarada dia menyendiri dengan itu, dengan ma'rifat itu. Walaysa kullu karamatin li wali, dan tidak semua keramat di wali yajib an yakuna tilka bi ainiha, wajib untuk ada tilka bi ainiha di jami'il awliya. Nah, tidak harus sama. Balau lam yakul lil wali karamatun, jadi wali tidak harus punya keramatan gitu. Balau lam yakul lil wali karamatun wa hiratun di dunya, seandainya lau lam yakul, seandainya tidak ada lil wali bagi wali karamatun wa hiratun keramat yang lain di dunya, lam yakda, itu tidak mengurangi ada apa itu tidak mengetahui itu, atau tidak adanya karamat itu di kaunihi waliyan. Jadi ada wali yang tidak punya keramat, dan itu tidak mengurangi kewalian walinya. Bi khilafil anbiya, berbeda dengan para nabi. Baiklah, yajib an takuna lahum mu'jizat, maka nabi wajib punya mukjizat. Karena nabi yang maqsusun bil khalq, karena nabi itu diutus untuk makhluk. Maka manusia memerlukan untuk mengetahui kejujurannya, kebenarannya. Wala yu'lamu illa bil mu'jizah, maka tidak diketahui kenabian kecuali dengan mukjizat. Wa khalul wali bi aksi dalik, kalau wali kebalikannya. Li'annahu laisa biwajibin 'alal khalqi, maka wali tidak wajib untuk makhluk, wala alal wali, bahkan untuk dirinya sendiri, al ilmu bi annahu wali, pengetahuan bahwasanya dirinya wali, enggak wajib. Nek nabi kudu ngerti, nabi dia tahu dirinya nabi, umat juga harus tahu dirinya nabi. Kalau wali kebalikannya, apa? Dia sendiri enggak wajib tahu dirinya wali, orang lain juga enggak wajib dirinya wali. Wala alal wali al ilmu bi annahu wali. Wal asyratu minas sahabah, dan adapun 10 orang dari kalangan sahabat radhiyallahu anhu saddaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saddaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi annahum, bahwasanya mereka 10 orang itu min ahlil jannah, daripada penduduk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid. Berapa itu? Asyratul Mubasysyirin bil Jannah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4. Abdurrahman bin Auf,
Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Jarrah, terus Sa'id bin Zaid. Kurang siji coba. Hah? Bukan. Hah? Siapa siji nih? Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. Bukan. Bukan Mu'ad, bukan. Hah? Siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Bukan. Abbas, bukan. Ya nanti dilihat habis waktu kita. Wa amma qaulu man qala, adapun pendapat orang yang berkata la yajuzu dzalik, tidak boleh seperti itu, li'annahu yukhrijuhum minal khauf. Pendapat ini mengatakan tidak boleh wali tahu dirinya wali karena itu akan membuat dia tidak takut. Bisa dijawab, fala ba'sa alla yakhafu taghayyural aqibah. Maka tidak fala ba'sa, maka tidak mengapa alla yakhafu, mereka tidak takut taghayyural aqibah, perubahannya akibat. Wallati yajiduna, dan yang mereka mendapatinya fi qulubihim, di hati mereka, minal haibah, daripada haibah wa ta'zim dan pengagungan, wal ijlal, pengagungan lil haqqi subhanahu wa ta'ala, yazidu ala katsiri minal khauf, itu justru lebih besar daripada rasa takut. Jadi kan tadi dikatakan seperti pendapatnya Ibnul Fawraq itu, Ibnul Fawraq mengatakan wali tidak boleh tahu mereka wali. Alasannya, kalau tahu nanti dia tidak punya rasa takut. Dijawab sama Imam Nawawi, tidak boleh. Kenapa? Karena mereka, di hati mereka ada sifat-sifat yang lebih besar daripada sekedar takut kepada Allah, dari mengagungkan Allah, ijlal kepada Allah. Jadi enggak masalah. Qala al-Ustaz Al-Qushairi wa alam annahu laisa lil wali musakanatun ilal karamah, dan tidak ada bagi wali musakanatun, ketenangan, ilal karamah. Dia enggak senang sebetulnya wali ada keramat itu, enggak senang. Allati tadhulu alaihi, yang tambah atasnya, wala mulakhadatun, juga mereka tidak perhatian. Wa rubbama yakunu lahum fi dhuhuri jinsya quwwatu yakin. Terkadang yakunu lahum, ada bagi mereka fi dhuhuri jinsya, ditampakkannya jinsi daripada karamat itu, quwwatu yakin, daripada kekuatan keyakinan. Wa ziyadatu basirah, kadang-kadang keramat itu juga bertambahnya mata batin. Litahaqquqihim, karena mereka betul-betul tahqiq bi anna dzalika fi'lullah ta'ala, bahwasanya hal tersebut merupakan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Fayastadillu nabi ala sihhati ma hum alaihi minal aqaid, maka mereka yastadilluna, menjadikan dalil, biha, dengan keramat, ala sihhati, atas sahnya, ma hum alaihi minal aqaid, apa yang ada di antara mereka daripada akidah-akidah. Makanya wali itu mesti ahlus sunnah wal jamaah. Di lainnya ahlus sunnah wal jamaah gak ada. Gak ada. Wallahu alam. Qala al-Qushairi rahimahullah, faslun fi bayani annal karama littabi' dalil ala sidqil matbu'. Qala al-Qushairi, berkata Imam Qushairi, in qila, apabila dikatakan kaifa yajuzu, bagaimana boleh, idharul karamat az-zaidah, menampakkan keramat yang lebih, fil ma'ani, dari segi makna, ala mukjizati rasul, atas mukjizatnya rasul. Sekarang misalnya ada wali misalnya bisa menurunkan hujan madu misalnya. Kemudian kita baca sejarah, belum ada nabi punya mukjizat menurunkan hujan madu. Misalnya ini Viko jadi wali terus dia berdoa ada hujan madu. Boleh enggak? Bagaimana boleh? Qulna, jawabannya hadil karamah. Boleh-boleh aja. Kenapa? Hadil karamah, keramat ini, lahiqatun, itu ngikut kepada siapa? Bi mu'jizati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikut mukjizat Nabi Muhammad SAW. Semua keramat para awali itu sebetulnya mukjizatnya Nabi. Sebab mereka enggak bisa dapat keramat kalau enggak ikut Nabi. Li'anna kullaman laisa bisadiqin, karena semua orang yang tidak jujur fil Islam, di dalam Islam, la tadhuru alaihil karamat, tidak tampak bagi mereka keramat. Wa kullu nabiyyin dhaharat lahu karamatun ala wahidin min ummatihi, maka seluruh nabi dhaharat, yang tampak, lahu, bagi dia, karamatun, apa itu keramat, ala wahidin, atas salah satu, min ummati, daripada umatnya, fahiya ma'dudatun min jumlati mu'jizatihi, maka itu dihitung termasuk dari mukjizatnya nabi. Keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani
dihitung termasuk dari mukjizatnya Nabi. Begitu juga semua umatnya yang punya keramat sebetulnya itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Laulam yakun dalika rasul shadiqan. Kenapa? Kalau rasul yang diikuti itu tidak jujur, tidak benar, lam tadhar ala man tabaul mukjizat, maka tidak tampak pula atas orang yang mengikutinya mukjizat. Yakni allati hiyal karamatu li hadhil wahid. Faslun fi bayani adami jawazi tafdilil wali ala nabi. Qala al-Qushairi, berkata Imam Qushairi, hal yajuzu, apakah boleh mendahulukan wali atas nabi? Apakah boleh mendahulukan wali atas nabi? Hal yajuzu tafdilul wali ala nabi? Qulna, jawaban kami, rutbatul auliya la tablughu rutbatul anbiya. Kedudukan para wali tidak akan bisa menandingi kedudukan para nabi. Alaihimus salatu wassalam lil ijma' al munaqad ala dzalik, karena ada konsensus di antara para ulama al munaqad yang sudah terjadi ala dzalik kali itu. Jadi kalau pertanyaannya ada enggak wali yang lebih besar daripada nabi? Enggak ada. Enggak ada. Faslun fi bayani anwa'il karamat. Fasal menerangkan tentang macam-macam jenis keramat. Qala al Ustaz Qushairi rahimahullah, hadhil karamat qad takunu ijabata da'watin. Keramat itu macamnya banyak. Qad takunu ijabata da'watin, kadang-kadang terkabulnya doa. Wa qad takunu idharatu amin, kadang-kadang munculnya makanan fi awani faqatin, pada waktu butuh, pada waktu miskin, min ghairi sababin zahir, tanpa ada sebab yang tampak. Au khusulama'in fi waqti atshin, atau adanya air ketika waktu haus. Au tashila, atau dimudahkan, qat'i masafatin, untuk menempuh jarak, fi muddatin qaribatin, di dalam waktu yang singkat. Seperti beberapa para wali itu, ada yang mereka itu sholat subuh di Masjidil Haram, nanti sholat asar di Indonesia misalnya. Naik pesawat Gus. Kalau sekarang iya. Kalau zaman dulu ada wali itu yang sholat asar di Masjidil Aqsa, maghribnya di Masjid Nabawi, isyaknya di Masjidil Haram. Jare wong Jawa duwe ilmu ngelipet bumi. Ashabul khutah. Keramat, ya keramat kan sesuatu yang di luar naral kan, di luar kebiasaan. Au takhlisan min adu, atau lolos daripada musuh. Au sama'a khitabin min hatif, atau mendengarkan perbincangan daripada suara yang tidak kelihatan siapa yang bersuara. Hatif itu suara yang tidak kelihatan siapa yang au ghaira dzalika, atau yang selainnya min fununil alfal, dari macam-macam pekerjaan-pekerjaan an-naqidah, yang keluar daripada lil ada, pada kebiasaan, harus aneh. Jadi memang keluar dari kebiasaan. Qala wa alam anna katsiran minal maqdurat yu'lamu yauman qat'an. Ini nanti tapi dibantah juga ya. Wa alam, ketahuilah, anna katsiran, sesungguhnya banyak, minal maqdurat, daripada hal-hal yang mampu dilakukan, yu'lamul yauma qat'an. Yu'lamu, diketahui pada hari ini qat'an pasti, annahu la yajuz, bahwasanya tidak boleh itu terjadi karamatan lil auliya, sebagai keramat oleh wali. Ini pendapatnya Imam Qushairi. Wa bidarurah, maka dengan darurat, au syibid darurah yu'lamu dzalik. Faminha, di antaranya apa? Khusulu insanin la min abawain. Ada manusia enggak punya ayah, enggak punya ibu. Masuk akal? Bisa enggak wali begitu? Enggak, menurut Imam Qushairi tidak bisa. Jadi kita pastikan itu bohong. Ada manusia muncul dari batu misalnya, seperti sunggukong aja misalnya, terus dibilang enggak, ini keramatnya wali. Ada orang enggak punya bapak, enggak punya ibu. Enggak. Wa qalbu jamadin bahima, atau merubah benda padat menjadi hewan. Nah, kalau ini mungkin masih makul. Wa amsalu hadza katsiratun, dan semacam ini banyak. Intinya ada juga, tapi ini saya baca catatan kakinya juga ada khilaf. Ada khilaf. Ini perhatikan. Yang punya kitab bagus ini ada di catatan kakinya. Waqad qala Zarkasi ma qalaul Qushairi dhaif. Pendapat Imam Qushairi ini pendapat yang lemah. Wal jumhur ala khilafihi. Faslun fi bayani asli istiqaqil wali. Fasal menerangkan dari mana diambil kata wali. Wazannya itu apa? Qala al-Qushairi, berkata Imam Qushairi, yahtamilul wali amrain. Kata-kata wali, waliyun, mari ya nak yae ono tasdid.
Apa wazannya? Akhaduha, yang pertama, pendapat pertama, memang ini kita agak sedikit ngegas supaya khatam. An yakuna fa'ilan. Wazannya wazan fa'il mubalaghatan minal fa'il, sebagai bentuk mubalaghah. Mubalaghah itu bentuk apa ya? Lebih-lebihkan. Minal fa'il, daripada al-fa'il. Kal alim, seperti al-alim, sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat maha mengetahui, diambil dari kata al-alim. Al-qadir diambil dari kata-kata al-qadir. Maka wali juga begitu. Aslinya al-wali tadi al-wali. Jadi apa? Al-wali. Artinya yang sangat-sangat apa? Maknanya apa? Fayakunu makna, maka maknanya menjadi man tawala ta'atuhu, orang yang terus-menerus ketaatannya, min ghairi takhallilin, tanpa disela-selai, maksiatin, dengan maksiat. Itu wali, orang yang taatnya terus-menerus, tidak disela-selai dengan maksiat. Wasani, ada yang mengatakan wali bukan dari fa'il. Wasani an yakuna fa'ilan bimakna maf'ul, tetapi dari kata-kata maf'ul. Fa'il tapi artinya maf'ul. Qatil, qatil itu orang yang terbunuh, sama dengan maktul. Wajarih, orang yang terluka, bimakna majruh, orang yang terluka. Nah, kalau kita ambil dari kata-kata bimakna maf'ul ini, wa huwal ladzi, maka mananya wali itu orang yang yatawallallahu, yang dipelihara oleh Allah, yang di backup oleh Allah Subhanahu wa taala, khifdahu, penjagaannya, wa khirasatahu, pemeliharaannya, alal idamah, dengan terus-menerus, wat tawali, dan continue. Fala yakhluqu lahul khidlan, maka tidak menciptakan bagi dia al-khidlan, kehinaan, alladzi huwa qudratul maksiyah, yang mana khidlan ini adalah kemampuan untuk berbuat maksiat. Khidlan ini kebalikannya taufik. Khidlan itu kebalikannya taufik. Wa yudimu taufiqahu, maka terus-menerus diberikan taufik kepadanya, alladzi huwa qudratut ta'ah. Qala Allah Ta'ala wa huwa yatawallas shalihin. Faslun fi ta'rifis shalih. Sudah tahu kita definisi wali, sekarang kita masuk ke definisi orang soleh. Apa itu orang soleh? Wa ammal abdu soleh, dan adapun hamba yang soleh, fayutlaku ala nabi wal wali, terkadang diitlakkan kepada nabi, terkadang diitlakkan kepada wali. Bisa jadi nabi, bisa jadi wali soleh. Qala Allah Ta'ala wa Ismail wa Idris wa Dzal Kifli kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahu minas salihin. Wa qala Ta'ala fi sifati Yahya wa nabiyyam minas salihin. Jadi para nabi juga disifati dengan orang-orang saleh. Wa qala Ta'ala fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Wal ayat wal ahadits, dan ayat-ayat dan hadis-hadis bimakna ma dzakartuhu, yang maknanya seperti yang aku sebutkan, katsiratun, itu banyak. Wa amma haddu shalih, adapun definisi daripada orang soleh, faqala al-imam Abu Ishaq Az-Zajjad, berkata Az-Zajjad di kitabnya Ma'anil Quran, wa Abu Ishaq ibn Qurqul sahibu Matali'il Anwar, yang punya kitab Matali'il Anwar, mengatakan apa definisi orang soleh? Huwal mukim, orang soleh itu adalah orang yang istiqamah, continue, menjaga. Mukim itu orang yang istiqamah, bima yalzamuhu, terhadap apa yang diwajibkan untuknya, min huquqillahi subhanahu wa ta'ala, daripada memenuhi hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, wa huquqin nas, dan memenuhi hak-hak manusia. Ini definisi orang saleh. Faslun fi bayani annal wali mahfudun la ma'sum. Nah, ada lagi pertanyaan, Gus, apakah wali tidak punya dosa? Wali bukan seperti nabi yang maksum, tapi wali mempunyai sifat mahfud. Apa? Mahfud, bukan maksum. Kalau nabi maksum, sama sekali tidak pernah melakukan dosa. Kalau mahfud nanti beda. Ini mahfud, ini sifatnya wali. Perhatikan. Qala al-Imamul Qushairi, berkata Imam Qushairi, fa in qila, maka apabila dikatakan hal yakunul wali maksuman amla, wali itu maksum apa tidak? Qulna, kita katakan, amma wujuban kama yuqalu, kalau kita wajibkan, kama yuqalu fi haqqil anbiya, sebagaimana dikatakan untuk para nabi, falah, maka tidak. Jadi tidak. Karena kalau nabi kan wajib maksum, wali enggak.
Wa amma an yakuna mahfudhon, kalau kita katakan wali itu terjaga, mahfudhon terjaga, hatta la yusiru, maksudnya terjaga itu apa? Hatta la yusiru, dia tidak terus-menerus ala dunubi dalam suatu dosa, wa in khasalat hanat au afat au zallat, kalau terjadi dosa-dosa kecil, hanat au afat atau penyakit-penyakit, au zallat atau kesalahan-kesalahan kecil, zallat itu apa? Ketergelinciran, fala yamtali dzalika bi wasfihim, itu tidak dilarang pada para wali. Artinya wali itu ya iso dosa, tapi dosa cilik dan segera bertobat. Waqad qila lil Junaid, dan pernah dikatakan kepada Imam Junaid, al-arifu yazni rahimahullah, al-arifu yazni, apakah orang yang arif billah itu berzina? Apakah ada wali yang berzina? Fa atraqa maliyan, maka Junaid menundukkan kepalanya, summa rafa'a ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya, faqala wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan perkaranya Allah itu telah ditakdirkan semuanya. Artinya ada, tapi segera bertobat. Faslun fi khaufil wali min makrillahi ta'ala. Qala al-Qusairi, berkata Imam Qusairi, fa in qila, kalau dikatakan hal yasqutul khaufu an auliya, apakah para wali itu tidak punya rasa takut? Kulna, kami katakan al-ghalib alal akabir, yang mayoritas dalam keadaan yang mayoritas para wali kan al-khauf, itu mempunyai rasa takut. Wa dzalikal ladzi qulnahu fi ma taqaddam, dan itu yang kita katakan di yang telah lalu, ala jihatin nudra ghairu mumtani, memang jarang tetapi tidak terlarang. Ada yang nggak punya rasa takut, misalnya jadab terus, jadi hatinya tidak pernah ada, jadab terus, jadi keadaannya ada tapi nggak banyak, ada tapi nggak banyak. Wa hadza Sari as-Saqati, dicontohkan Sari Saqati radhiyallahu anhu yaqul, dia pernah berkata, lau anna wahidan dakhala bustanan, seandainya ada satu orang dakhala bustanan, masuk ke sebuah kebun, fi asjarun kasiratun, di kebun itu banyak pohon-pohon, wa ala kulli syajarin, terus di atas pohon itu ada tairun, burung, yaqulu lahu bilisani fasih, burung itu berkata, assalamu alayka ya waliyallah, ngono misalnya kalau mlebu kebun, masuk kebun belakang sana, sebanyak burung-burung mengucap salam, assalamualaikum ya wali fiko, misalnya begitu. Apakah kamu pasti wali? Belum tentu, belum tentu, karena wali khauf. Perhatikan, falau lam yakhaf annahu makrun, seandainya wali itu tidak takut itu tipuan, lakana mamkuron bi, maka dia akan tertipu dengannya. Artinya apa? Belum tentu. Misalnya nanti kamu jalan-jalan malam-malam habis wiritan, terus ketemu ular. Ular itu mengucap salam, assalamualaikum ya waliyullah, berarti saya wali. Belum tentu, bisa jadi itu jin yang mau menipu kamu. Belum tentu. Maka wali itu kebanyakan dari mereka mendahulukan rasa takut. Wa amsalu hadza min hikayatihim katsira, dan cerita semacam ini di dalam cerita mereka itu banyak terjadi. Qala fa in qila hal yuzawilul wali khauful makr, apakah para wali ini menghilangkan alwi khauful makr, perasaan apa? Takutnya makar, takutnya tipuan. Hal yazulu anhu khaufu makrillah, apakah hilang, begitu ya? Yuzayalu itu kamu artikan yazul, enggak apa-apa. Apakah hilang daripada hatinya wali itu takut makarnya Allah? Kulna, maka jawabannya kami katakan, in kana mustalaman an syahidi, kalau dia tidak sadar, jadi kesadarannya diambil seperti wali-wali yang jadab itu. Mukhtatafan an ikhsasi, dia diculik daripada indranya, bihali, dengan keadaannya, fa huwa mustahlak anhu, maka dia seperti tidak ada, mustahlak, seperti habis, anhu darinya, fima istaula alai, terhadap apa yang menguasainya. Wal khaufu min sifatil hadirin, sedangkan rasa takut itu dari sifatnya orang-orang yang hadir, orang yang sadar. Intinya ini, wali itu kebanyakan kalau sadar ya punya khauf, tapi kalau keadaannya datang kemudian dia seperti diambil, akalnya diambil, kemudian teriak-teriak misalnya
Ya, mungkin khaufnya hilang karena dia dalam keadaan tidak sadar. Fi bayani sifatil wali halas safar. Faslun fi bayani sifatil wali halas sahwi. Nah, sekarang kalau dalam keadaan sadar sifatnya wali seperti apa? Perhatikan, qala al-Qushairi. Berkata Imam Qushairi, fa in qila mal ghalibu 'alal wali fi hali sahwihi, apa keadaan yang sering terjadi pada wali di dalam keadaan sadarnya? Qulna, kami katakan, sidquhu fi ada'i huquqillah subhanahu wa ta'ala, kejujurannya, kebenarannya dalam mengerjakan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Summa rifquhu, kemudian kasih sayangnya, wa syafaqatuhu, dan lemah lembutnya, rifquhu lemah lembut, wa syafaqatuhu, dan kasih sayangnya, alal khalaq, wali itu semua makhluk dicintai, fi jami' ahwali, dalam segala keadaannya. Summan bisatu rahmatihi, kemudian terbukanya rahmatnya, kasih sayangnya, lil khalqi, untuk seluruh makhluk, kafatan, semua, enggak pilih-pilih. Kalau wali beneran, dia akan sayang kepada seluruh makhluk. Yang ahli maksiat, yang ahli taat, semua dia sayang. Yang ahli maksiat didoakan, yang ahli taat didoakan, enggak pilih-pilih karena mereka wali. Summa dawamu tahammulihi anhum, kemudian terus menerus untuk menanggung daripada para makhluk, bijamilil khuluq, dengan bagusnya akhlak, wabtida'uhu bi talabil ihsan, dan memulainya bi talabil ihsan, dengan mencari kebaikan minallahi ta'ala, dengan memintakan al-ihsan, kebaikan minallahi ta'ala, daripada Allah subhanahu wa ta'ala, ilaihim, untuk mereka, min ghairil timas minhum. Jadi wali tidak usah dimintai doa, sudah doakan yang baik. Wa ta'alluqul himma binajatil khalq, dia selalu ada keinginan, pertautan, ta'alluq itu pertautan, al-himma, keinginan, binajatil khalq, dengan keselamatan makhluk. Enggak ada wali kepingin kamu celaka, enggak ada. Wali itu kepingin kamu selamat. Wa tarkul intiqam minhum, meninggalkan dendam pada makhluk. Wa tawaqqi an istisari haqqihi, dan menjaga diri dari merasa haqqihi alaihim, haknya atas mereka. Jadi wali enggak pernah merasa punya hak untuk kalian. Bayangkan, wali enggak pernah merasa punya hak untuk kalian. Ma'a qasril yad, disertai pendeknya tangan, an amwalihim, daripada harta-harta makhluk. Jadi wali enggak kepingin duitmu. Kalau wali beneran enggak kepingin duitmu, enggak kepingin hartamu. Wa tarkut tama', meninggalkan tama' bi kulli wajhin fihim, terhadap semua wajah yang ada dalam makhluk. Wa qabdul lisan, dan juga menjaga lisan, an basti, daripada mentangkannya, bisu'i, dengan keburukan, fihim, di dalam makhluk. Jadi nek wali temenan, dia tidak akan, lesannya tidak akan mengucap keburukan. Wa tasawun, dan menjaga an syuhudi masawihim, untuk melihat keburukan-keburukan makhluk. Wala yakunu khasman, perhatikan, wala yakunu, dan wali itu tidak akan menjadi musuh, li ahadin, bagi satu orang pun. Jadi wali itu gak punya musuh, hatinya bersih. Fid dunya walal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Qultu maknahu, maknanya apa? Annahu yafu an huquqi fid dunya, wali itu memaafkan daripada hak-haknya fid dunya, di dunia. Wala yutalibum, dan tidak pernah menuntut mereka, biha, dengan hak-haknya fid dunya, di dunia. Wala yabqalahu, dan tidak tersisa bagi wali, indahum, di kalangan para makhluk, syai'un, sesuatu, yutalibuhum, yang dituntut bihi, dengannya, fil akhirah. Jadi wali enggak pernah nuntut kamu semua dosamu diampuni. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala man sabara wa ghafar, inna dzalika lamin azmil umur. Dan bagi siapa orang yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya itu termasuk perkara yang luar biasa. Wa qala ta'ala, wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan bagi segenap manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wa rawaina fi kitabi amalil yaumi wal laila ibn sunni bi isnadi an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada kitab Amalul Yaumi wal Laila karangan Ibnu Sunni dari sahabat Anas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayujizu ahadukum, apakah kalian tidak mampu? Ayujizu, apakah tidak mampu ahadukum, salah satu dari kalian, an yakuna ka Abi Dhamdham, untuk menjadi seperti Abu Dhamdham. Qalu, sahabat berkata,
Waman Abu Damdam ya Rasulullah? Siapa itu Abu Damdam ya Rasulullah? Qala kana idza asbaha. Abu Damdam itu kalau di pagi hari, qala dia berkata, Allahumma ya Allah, inni qad wahabtu nafsi, sesungguhnya aku telah hadiahkan, telah aku berikan nafsi, jiwaku, diriku, wa irdi, nama baikku, harga diriku, laka untukmu. Fala yastimu man syatamahu. Abu Damdam tidak akan mencela orang yang mencelanya. Wala yadrimu man dhalamau. Abu Damdam tidak mendolimi orang yang mendoliminya. Wala yadribu man darabahu, dan tidak memukul orang yang memukulnya. Qultu, berkata Imam Nawawi, maknahu wala yaqtassu mimman dhalamau, dia tidak membalas mimman dhalamau, terhadap orang-orang yang mendoliminya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum. Boleh membalas, tetapi mereka tidak membalas. Dan itu sifatnya Abu Damdam. Orang ngerasani saya, aku maafkan orang yang ngerasani. Yang penting aku gak ngerasani. Orang menghina saya maafkan semuanya orang yang menghina saya. Yang penting saya tidak menghina mereka. Orang zalim sama saya maafkan kezaliman mereka. Yang penting saya enggak do. Itu madhabnya Abu Damdam. Muka-muka kini sok tadi Abu Damdam. Faslun fi annal istiqamah a'dhamu karamah. Ketahuilah sesungguhnya paling besarnya keramat itu istiqamah. Qala al-Qushairi, berkata Qushairi rahimahullah, wa alam anna min ajalli karamat, sesungguhnya paling besarnya keramat allati takunu lil auliya, yang ada untuk para aulia, dawamat taufiqi lit taat, terus-menerus mendapatkan taufik untuk melakukan ketaatan, wal ismata, dan penjagaan, anil ma'asi, daripada maksiat-maksiat, wal mukhalafat, dan pelanggaran. Qultu yadkhulu fil mukhalafat, masuk di dalam kata mukhalafat, ma laisa maksiatan, apa yang bukan maksiat, kal makruh karahatat tanzih, seperti makruh karahatat tanzih. Makan tangan kiri makruh. Orang makan tangan kiri, bingung tangan kiri, dosa apa enggak? Enggak dosa, tapi wali enggak ngelakuin. Kecuali kalau mungkin tangan kanannya sakit atau ada udzur. Wa qatarki syahwat, seperti meninggalkan syahwat. Meninggalkan syahwat-syahwat allati yustahabbu, yang mana disunnahkan tarukuha, untuk meninggalkannya. Faslun fi bayani hukmi ru'ya al-wali lillahi ta'ala fid dunya. Fasal menerangkan bagaimana hukum melihat Allah bagi wali di dunia. Qala al-Qushairi, fa in qila, maka apabila dikatakan wa hal tajuzu ru'yatullah ta'ala bil absar al-yawma fid dunya, bolehkah, fahal tajuz, apakah boleh ru'yatullahi ta'ala bil absar, melihat Allah dengan pandangan-pandangan, al-yawma, pada hari ini, fid dunya, di dunia, ala jihadil karamah, karena keramatnya wali. Qulna, maka kami jawab, al-aqwa, pendapat yang paling kuat, annahu la yajuz, itu tidak bisa, tidak boleh. Jadi tidak ada wali bisa melihat Allah di dunia. Mungkin ada riwayat di mimpi seperti Imam Ahmad bin Hanbal, tapi kalau tidak dalam keadaan mimpi tidak walaupun keramat. Ini pendapat yang paling kuat. Qala wa laqad sami'tu al-Imam Abu Bakrin Ibn Furaq, dan aku sungguh telah mendengar Imam Ibn Furaq radhiyallahu anhu yahki an Abil Hasan Asy'ari, dia menceritakan daripada Abul Hasan Al-Asy'ari, ini imam kita dalam akidah. Annahu qala fi dzalika qaulain, dalam masalah ini ada dua pendapat. Fi kitabi Ar-Ru'ya Al-Kabir, di dalam kitabnya yang berjudul Ar-Ru'ya Al-Kabir. Qultu, sapa sing qultu iki? Imam Nawawi. Setelah menukil, Imam Nawawi komen. Qatna qala jama'atun, telah menukil, siapa itu jama'atun, al-ijma' ala anna ru'yatallahi ta'ala la tahsulu lil awliya fid dunya, bahwasannya melihat Allah tidak bisa berhasil bagi para aulia di dunia. Wa amtina'aha bis-sam'i, dan larangannya itu bis-sam'i, dengan pendengaran. Wa illa fahiya mumkinatun bil akli, sama itu artinya dengan dalil-dalil nakli, dalil Al-Quran, dalil hadis.
Wa illa kalau pakai dalil akli, fahiya mumkinatun bil akli, bisa saja kalau secara akal bisa saja. Inda ahlil haq menurut ahli sunnah wal jamaah. Kama anna khasyatun lil mu'minin, sebagaimana melihat Allah itu bisa dihasilkan bagi orang-orang mukmin fil akhirah, nanti di akhirat. Bittifaqi ahlil haq, dengan kesepakatan ahlil haq yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Wa qad ikhtalafa as-sahabatu, dan telah berbeda pendapat as-sahabatu, siapa para sahabat, wa man ba'dahum, dan orang setelah sahabat, radhiyallahu anhum fi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbahu, terhadap Tuhannya subhanahu wa ta'ala, lailatul Isra. Apakah Nabi Muhammad melihat Allah pada waktu Isra Mi'raj? Jawabannya wal mukhtar, dan pendapat yang terpilih, indal aksarin, menurut kebanyakan para ulama, awil kasirin, atau mayoritas dari mereka, annahu ra'a rabbahu subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Nabi Muhammad melihat Tuhannya subhanahu wa ta'ala pada peristiwa Isra Mi'raj. Wa huwa qaulu Ibnu Abbas, wa huwa qaulu Ibni Abbas, dan ini pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qad basattu maqasida dzalika, dan aku telah terangkan dengan panjang maqasida, tujuan-tujuan dzalika itu, fi awail, di dalam awal-awal kitabku yang berjudul Syarah Sahih Muslim. Judulnya Al-Minhaj, ini karyanya Imam sempurna, dia selesai. Kalau Syarah Sahih Bukhari tidak selesai, Sahih Muslim selesai. Faslun fi bayani jawazi taghayyuril aqibah lil wali. Fasal menerangkan bolehnya perubahan akibat bagi wali. Maksudnya nek bahasa Surabaya, oleh enggak wali pensiun? Maksudnya dulu pernah jadi wali kemudian enggak jadi, maka dikatakan boleh, bisa sah, walaupun ada khilaf. Qala al-Qusairi, berkata Imam Qusairi, nek preman ada yang preman pensiun, artinya awalnya preman kemudian nggak jadi preman. Kalau wali bisa nggak habis jadi wali kemudian nggak jadi wali? Ada dua pendapat, tapi yang kuat mengatakan bisa. Ada orang yang pernah jadi wali kemudian tidak jadi wali. Qala al-Qusairi, fa in qila, apabila dikatakan hal yajuzu an yakuna waliyan fil khal summa tataghayyar akibatuhu, apakah boleh an yakuna waliyan, menjadi wali fil khal, dalam suatu keadaan, summa tataghayyar akibatuhu, kemudian berubah akibatu, belakangnya berubah. Jadi awalnya wali kemudian tidak jadi wali. Qulna, kami katakan, man ja'ala min syartil wilayah husnal muwafa, orang yang menjadikan syarat daripada wali itu adalah husnal muwafa, baiknya saat wafat, atau kamu artikan saat husnul khotimah, begitu syaratnya. Kalau kita jadikan syarat wali itu harus husnul khotimah, la yujawizu dzalika, tidak boleh, mereka tidak memperbolehkan hal itu. Jadi wali nggak ada yang pensiun kalau ikut pendapat yang ini. Wa man qala, tetapi orang yang berpendapat innahu fil khal mu'minun, itu dalam sesungguhnya dia di dalam keadaan mukminun, itu beriman. Allahumma shalli ala Muhammad. Alal haqiqati, menurut hakikat, wa in jaza, walaupun boleh, anta taghayyara haluhu, untuk berubah keadaannya, la yubaidu an yakuna waliyan fil hal siddiqon, tidak jauh orang itu jadi wali dalam suatu keadaan siddiqon, sebagai wali yang betul-betul jujur, summa yataghayyar, kemudian keadaannya berubah. Qala wa hadzal ladzi nahtaru, pendapat yang kedua ini yang kita pilih. Jadi ada wali bisa jadi kemudian tidak jadi wali, ini pendapat kedua. Wa yajuzu an yakuna min jumlati karamati wali, boleh juga sebagai keramatnya wali, an ya'lama annahu ma'munul akibah, dia mengetahui bahwasanya dia merasa aman daripada akibat yang buruk. Wa annahu la tataghayyar akibatu, dan dia tidak berubah keadaannya. Fatal taqiqu hadil mas'alah, maka ikut masalah ini bima dzakarnau, terhadap apa yang kami sebutkan, min annal waliya, bahwasanya sesungguhnya wali, ya juzu an ya'lama annahu wali, boleh dia tahu kalau dia itu wali. Faslun fi mansuril hikayat fil mawahib wal karamat. Ammal karamat, adapun keramat, faqad taqaddama bayanu haddiya, maka telah lalu keterangan tentang definisinya. Sekarang definisi mawahib. Wa ammal mawahib, apa itu mawahib? Fajam'u mauhibah, mawahib itu jamaknya mauhibah. Apa? Wahia amrun laisa bi khariqin lil ada, perkara yang tidak keluar dari kebiasaan. Walakinnahu qalil, tetapi sedikit.
nggak banyak yang punya. Misalnya ada orang IQ-nya 170, ada tapi nggak banyak. Einstein berapa? Atau orang saking gobloknya IQ-nya 10 misalnya, ada tapi nggak banyak. Itu bukan mawahib, itu aneh mawahib. Mawahib itu pemberian Allah yang luar biasa. Ada tapi nggak tapi bukan keramat. Misalnya kamu bisa membaca Al-Quran satu hari satu khatam. Mawahib. Kenapa? Nggak banyak yang seperti itu, nggak banyak. Walakinnahu qalilun mustab'adun fil adah, akan tapi dia sedikit jauh daripada kebiasaan. Ya tamayyazu bi ba'dun nas, yang menjadi istimewa bi dengannya ba'dun nas, sebagian manusia. Wala yahtassu dzalika bil auliya, tetapi itu pun tidak khusus untuk para wali, bal yakunu lahum wa li ghairihim, bisa untuk wali juga untuk selain wali. Wa ana adkuru fi hadzal bab jumalan, dan aku akan menyebutkan dalam bab ini jumalan beberapa jumlah minal karamat wal mawahib, daripada keramat-keramat dan mawahib al mustahsana yang bagus insyaallah taala. Qala Allah taala wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nusabbitu bi fu'adak. Jadi cerita itu kadang-kadang bisa menguatkan hati. Wa qala ta'ala ulaika alladziina hadallah, mereka adalah orang-orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah, fa bihudahu muqtadi, maka dengan petunjuk mereka ikutilah mereka. Akhbarana Syekhuna Syekh al-Imam Al-Qadhi Abu Muhammad Abdurrahman bin Syekh al-Imam As-Salih Abu Umar Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. Qala akhbarana Abu Hafsin Umar bin Muhammad bin Muammar bin Tabarzad. Qala akhbarana Abu al-Fatih Abdul Malik bin Abil Qasim al-Qaruhi. Qala akhbarana Abu Amir Mahmud bin Abil Qasim bin Muhammad al-Asdi wa Abu Bakr Ahmad bin Abdus Samad al-Ghuraji wa Abu Nasr Abdul Aziz bin Muhammad at-Tiryaqi qalu akhbarana Abu Muhammad Abdul Jabbar bin Muhammad bin Abdullah bin Jarrah al-Jarrahi qala akhbarana Abu Abbas Muhammad bin Ahmad bin Mahbub al-Mahbubi qala akhbarana al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi qala haddatsana Umar ibn Hafsin qala haddatsana Abdullah bin Wahbin an Amr ibn al-Haris an Darraj an Abi al-Haisam an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis bersumber dari Abu Sa'id al-Khudri, sebagaimana diriwayatkan Imam Tirmidzi juga. La yasba'al mu'min, tidak akan pernah kenyang al-mu'minu, siapa itu orang mukmin, min khairin, daripada kebaikan, yasma'u, yang dia dengar, hatta yakuna muntahahu, sampai ada finishnya al-jannata, until jannah. Bahasa saya apa? Until, iya dah, until jannah, sampai masuk surga. Iya, bahasa Inggris apa? Until, bukan until. Baik, until jannah. Hatta yakuna muntahaul jannah, sampai menjadi akhirnya itu, finishnya itu, untilnya itu surga. Qala Tirmidzi hadza hadisun hasan wa bihadzal isnad ila Tirmidzi qala haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Maslamah bin Amr qala kana Umar ibn Hani rahimallah, Umar bin Hani seorang soleh, yusalli kulla yaumin alfa sajdah, setiap hari salat 1000 rakaat, ai alfa rakaat, wa yusabbihu mi'ata alfi tasbihah, wiridnya beliau satu hari 100.000 tasbih. Salatnya 1000 rakaat, wiridnya 100.000 tasbih. Wa akhbarana Syekhuna Abdul Baqal Habib qala akhbarana Abu Muhammad akhbarana Abu Bakr akhbarana Al-Khadib akhbarana Al-Hasan bin Ahmad Al-Bazzar akhbarana Muhammad bin Ja'far Al-Adami akhbarana Ahmad bin Musa Al-Shatawi akhbarana Harun bin Ma'ruf qala haddatsana Dhamra an Utsman bin Athan Abi qala qalat imratu Abi Muslim yakni Al-Khawlani ya Aba Muslim laisa lana daqiq. Ini cerita Abu Muslim Al-Khawlani, seorang wali yang luar biasa. Perhatikan, ini penting. Hari ini insyaallah khatam. Kurang pirang halaman? Berkata qalat imra'atu Abi Muslim Al-Khawlani, berkata istri daripada Abu Muslim Al-Khawlani, ya Aba Muslim, wahai Aba Muslim, laisa lana daqi, kita enggak punya tepung. Karena orang dulu makannya tepung untuk dibuat roti. Qala indaki syai'un, apakah kamu punya sesuatu? Qalat dirhamun, saya punya 1 dirham. Bi'na bihi,
saya jual dengannya ghuslan tenun. Tenunanku saya jual dapat 1 dirham, kata istrinya. Qala abghinihi ay a'tinihi, berikan kepadaku wahatil jirab, dan berikan aku kantong. Fadakhala suq, maka Abu Muslim masuk ke dalam pasar. Fa waqafa ala rajulin yabi'ut ta'am, maka kemudian dia berhenti di depan orang yang menjual makanan. Wa waqafa alaihi sa'il, ketika mau beli tepung ada orang meminta-minta. Sa'il, orang yang minta, pengemis. Fa qala ya Abu Muslim, rungono. Ya Abu Muslim, wahai Abu Muslim, tasaddaq alayya, sedekah, 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 dikejar terus Abu Muslim. Faharaba minhu, Abu Muslim lari, mana cuma 1 dirham duit dia. Wa atakhadutan akhar, dia cari warung yang lain. Fataba'u sa'il, tapi orang pengemis ini ngetut terus. Pengemisnya ngetut terus. Faqala tasaddaq alaina, sedekahlah untuk kami. Falamma ajarahu, maka sampai bosan, tatkala sudah bosan Abu Muslim, atau dirham. Duit dikekno, wis kilo dirhame kawan. Summa amada ilal jirab, kemudian dia mengambil kantong itu tadi. Famala'ahu, kemudian diisi apa? Min nuhatatin najarin, daripada sisa-sisa kayu grajen. Jadi kalau orang geraji itu ada sisanya dimasukin ke kantong. Karena duitnya wis dikekno pengem. Ma'at turab, dicampur dengan debu. Summa aqbala ila babi manzilihi, kemudian dia menuju kepada pintu rumahnya. Nah, ini termasuk wali yang takut istri. Wali yang takut istri. Fanaqara baba, maka dia mengetuk pintu. Wa qalbu mar'ubun, dan hatinya takut. Ya apa nek bojone ngamuk. Wa qalbu mar'ubun min ahli, sedangkan hatinya takut daripada istrinya. Ahli itu keluarganya, yaitu istrinya. Falamma fatahatil bab, maka tatkala istrinya itu membuka pintu, rama bil jirab, kantongnya dilempar. Kantong yang istrinya tadi kan disuruh tuku tepung, gak oleh tepung, oleh emput grajen. Akhirnya kantongnya ini dilempar, kemudian dia lari, takut dimarahin istrinya. Roma bil jirabi wa dhahaba, dia lempar itu kantong, kemudian dia lari. Falamma fatahathu, maka tatkala dibuka oleh istrinya, idza hiya bidaqiqin khuwara, ternyata isinya jadi tepung yang warnanya putih. Keramat ini. Makanya banyak wali itu yang takut istri. Fa'ajanat, kemudian dijadikan adonan, wa khabasat, dan dijadikan roti oleh istrinya. Falamma dhaba minal lailil huwi, maka tatkala sudah pergi daripada sebagian waktu malam, jaa Abu Muslim fanaqaral bab, datang Abu Muslim, mungkin istriku sudah enggak ngamuk lagi, sekarang aku tak pulang aja. Kemudian naqaral bab, pintu diketuk. Falamma dakhala, maka ketika masuk, wada'at baina yadayhi, diletakkan di depannya khiwanan, piring-piring, wa arghifa khawara, dan roti-roti yang dari tepung warna putih itu tadi. Faqala man aina lakum hada, Abu Muslim kan penasaran, tadi yang saya lemparkan emput grajen, kok iki ono roti enak-enak begitu, ditata begitu. Min aina lakum hada, dia tanya kepada istrinya, dari mana ini? Faqalat ya Abu Muslim, minad daqiq alladzi ji'ta bi, ya dari tepung yang kamu beli tadi. Faja'ala ya'kul wa yabki, kemudian dia makan sambil nangis. Ya Allah, ternyata Allah rubah emput grajen itu menjadi tepung. Qultu ma anfasatil hikayah, berkata Imam Nawawi, alangkah indahnya atau berharganya cerita ini, wa aktsara fawaidah, dan banyak sekali faedahnya. Qalu al-jirab yuqalu bi kasri jim wa lughatan al-kasr afsah, ini sudah kita terangkan jirab kemarin. Di ceritanya Hammad bin Salamah, masih ingat? Wa qawlu khuwara bi dhammil kha al-muhmala wa tasdidil wawi wa fathha wa tafsir wa huwa al-abyad, tepung warna pu. Wa qawluhu al-huwi utawa hawi bi kasril wawi wa tasdidil ya wa amal ha fa tuftah wa dhamm lughatani wal fathu afsaqu ashar wa waqit atum min al-lail, sebagian daripada malam hari, itu disebut al-hawi utawa al-huwi. Kila nahwu rubihi, sekitar seperempat malam, au sulusi, atau sepertiga malam. Wa qawlu khiwanan wa bi kasril kha wa dhammiha lughatani wal kasru afsahu ashar, khiwanan lebih afsah, wa huwa ajamiyun mu'arrab wa jam'u akhwinah wa khun.
Wa amma Abu Muslim sahibu hadil karamah, adapun Abu Muslim yang punya keramat ini, fa ismu, maka ismunya, maka namanya siapa? Abdullah bin Suwab. Abu Muslim namanya siapa? Abdullah bin Suwab. Bita'in musalasatin madmudatin sumawawin maftuhatin mukhaffafatin sumabain muwahadatin, wa yuqalu lahu ibnu Thawab, wa yuqalu ibnu Aswab, wa yuqalu ibnu Abdillah, wa yuqalu ibnu Auf, wa yuqalu ibnu Mishkam, wa yuqalu ismu Ya'qub bin Auf. Was sahih al masyhur ma qaddamna, tapi yang sahih Abdullah bin Suwab. Wa huwa min ahli Yaman, aslinya dari Yaman. Sakana Syam, tapi tinggal di Syam, fi Dariyah, di kota Dariyah, al-qaryah al-ma'rufah, suatu desa yang terkenal, bijani Syam, bijani Dimas, di samping kota Damas. Wa kana min kibari zuhadit tabi'in, dan termasuk dari besar-besarnya ulama yang zahid dari kalangan tabi'in. Wa ubadihim, dan ahli ibadahnya, wa salihim, dan orang solehnya, wa ahlil karamat dhahirah, dan punya keramat-keramat yang zahir, yang tampak, wal ahwalis saniyah al mutadhahirah, dan keadaan-keadaan yang mulia, yang luar biasa. Wa kana qad rahala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyashabahu, ini dulu dia kepingin berangkat Rasulullah untuk jadi sahabat. Fatufiyan Nabi, maka Rasulullah keburu meninggal. Wa huwa fi thariq, sedangkan Abu Muslim masih di jalan. Jadi enggak pernah ketemu Nabi, berarti dia statusnya tabi'in, bukan sahabat. Faja'a falaqiya Abu Bakr as-Siddiq, maka dia datang dan bertemu Abu Bakar, wa Umar, dan Umar, wa ghairuhuma minas sahabat, dan selainnya daripada sahabat radhiyallahu anhum. Wa min nafaisi karamatihi, termasuk keramat-keramatnya yang berharga daripada Abu Muslim, ma rawahu Imam Ahmad bin Hanbal fi kitab Zuhud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Zuhud, anna Abu Muslim al-Khawlani, Abu Muslim al-Khawlani pernah marra bi Dajlah, berjalan di sungai Dajlah, wa hiya tarmi bil khasabi min maddiha, dan dia melempar kayu daripada tangannya, set, lempar kayu. Fa masa alal ma, kemudian dia berjalan atas air, jadi bisa berjalan di atas air. Sumbal tafata ila ashabi, kemudian dia tengok kepada teman-temannya, faqala hal tafqiduna mimma ta'ikum syai'an, apakah hilang dari barang kalian sesuatu? Fanatullah azza wajal, maka kita akan berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rawahu min tariqin akhar, riwayat yang lain dari jalan yang lain, annahu waqafa, pernah Abu Muslim ini berdiri ala Dijlah, di depan sungai Dajlah. Summa hamidallah, kemudian memuji Allah, wa asna alaihi, memuji Allah, summa dzakara ala'ah, kemudian menyebutkan kebesaran-kebesaran Allah, wa na'ma'ah, dan nikmat-nikmat Allah, wa dzakara taisirah, dan menyebut kemudahan Bani Israel fil bahr, di dalam laut, yaitu ceritanya ketika Nabi Musa membelah laut. Summa nahara, kemudian dia nampak caranya bahwa memacu kudanya, fantalaqat takhudu bi Dijlah, kemudian kudanya itu berjalan di atas sungai Dijlah, wattaba'un nas, dan diikuti oleh manusia, hatta qata'aha, sampai dia memutus sungai Dajlah. Keramat. Jadi kudanya, pasukannya itu menyeberangi sungai Dajlah dengan kuda-kudanya tanpa pakai jembatan. Wa bil isnad Imam Ahmad aidan anna Abu Muslim kana bi ardir Rum, pernah suatu ketika Abu Muslim itu ada di tanah Rum. Fa ba'asal wali sariyatan wa waqata lahum waqtan, maka seorang pemimpin, wali itu pemimpin, gubernur, mengutus pasukan perang, sariyah pasukan perang. Wa waqata lahum waqtan, memberikan mereka waktu. Fa abata'u anil waqti, maka mereka terlambat dari waktu yang ditentukan. Fahtamma Abu Muslim bi'itta'ihim, maka Abu Muslim menjadi sumpek dengan keterlambatan mereka. Fabaina wa yatawadda ala syatin nahrin, maka tatkala Abu Muslim itu wudhu di samping sungai, tepi sungai, wa huwa yuhaddisu nafsahu bi amrihim, dan dia berkata kepada dirinya sendiri dengan urusan mereka, urusan pasukan. It waqa'a ghurabun ala sajaratin muqabilahu, ternyata ada burung gagak yang bertengger di atas pohon di depannya. Faqala ya Abu Muslim, wahai Abu Muslim, ihtamamta bi amri sariyah, kamu sumpek dengan urusan pasukan. Faqala ajal iya. Faqala la tahtam, jangan lagi kamu bersumpek. Fa innahum qad ghanimu wa salimu, mereka telah mendapatkan ghanimah dan mereka telah selamat. Wa hum indaka fi waqtin kada wa kada, dan mereka di sisimu di waktu ini dan ini.
Faqala lahu Abu Muslim, man anta yarhamukallah, siapa kamu burung? Siapa kamu burung kok bisa ngomong kamu? Faqala ana Artayail, aku adalah Artayail, mufarrihu qulubil mu'minin, yang bisa menggembirakan hatinya orang-orang mukmin. Jadi ada malaikat namanya Artayail. Tugasnya apa? Menggembirakan hatinya orang mukmin. Faja'al qaumu fil waqtil ladzi dzakara ala ma dzakar. Maka kemudian kaum itu tadi ternyata datangnya tepat waktu. Diperkirakan tidak tepat waktu, tapi ternyata datangnya tepat waktu. Keramatnya Abu Muslim. Wa bi isnadil Imam Ahmad anna Abu Muslim kana jalisan ma ashabi fi ardi Rum. Pernah suatu ketika Abu Muslim ini duduk-duduk dengan teman-temannya fi ardi Rum, di negeri Rum. Rum itu Romawi. Ya kalau ini Romawi Timur dulu, Romawi Timur itu daerah ya Damaskus dan sekitarnya. Ada Romawi Timur, ada Romawi Barat. Yuhaddisu, mereka berkata kepada Abu Muslim, faqalu ya Abu Muslim, wahai Abu Muslim, qad istahaina lahma, kami ingin makan daging. Falau da'autallah ta'ala farazaqna, seandainya saja kamu berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kami. Faqala, berdoa Abu Muslim, Allahumma ya Allah, qad sami'ta qaulahum, kamu telah mendengar perkataan mereka. Wa anta ala ma sa'alu qadirun, dan engkau atas apa yang mereka minta itu mampu. Famakana, maka tidak lama kemudian illa ansami'u, mereka mendengar syiaha, teriakan ahlil askar, para tentara. Kenapa? Faida bidabiyin, ternyata ada seekor kijang. Qad akbala, telah datang, hatta marabi ashabi Abi Muslim, sampai datang kepada teman-teman Abu Muslim. Fawasabu, kijangnya ini mencolot ilaihi, kepadanya, fa'akhadu, maka kemudian disembelih, diambil disembel. Dungo ya Allah, pokoknya daging enak. Padahal tiba-tiba enggak usah berburu, kijangnya datang sendiri. Keramat. Wa bi isnadil Imam Ahmad an-nasa qakhitu ala ahdi Muawiyah radhiyallahu anhu. Cerita yang lain, manusia pernah merasa kemarau yang panjang, paceklik. Qakhat itu paceklik. Pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, fa kharaja yastasqi bihim, maka keluar untuk salat istisqa dengan mereka. Falamma wasalu ilal musalla, maka tatkala sudah sampai ke dalam musalla tempat untuk salat, qala Muawiyah bin Muslim, berkata Muawiyah kepada Muslim, tara ma khalla bin nas, kamu melihat apa yang terjadi pada manusia. Fad'ullah ta'ala, maka berdoalah kepada Allah Ta'ala. Faqala af'alu ala taksiri, apakah aku mengerjakan ala taksiri, aku banyak kurang atas kekuranganku. Faqama wa alai burnus, maka dia berdiri, wa alai burnus, burnus semacam penutup kepala, mungkin semacam capil, kamu lihat nanti di Google ya. Fakasyafal burnus an ra'si, maka dia buka penutup kepala dari kepalanya. Summa rafa'a yadayhi, kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Wa qala Allahumma, ya Allah, inna minka nastamtir, ya Allah kami minta darimu hujan, minta turunnya hujan. Wa qad ji'tu bidunubi ilaik, dan aku telah datang dengan dosa-dosaku kepadamu. Fala tukhayyibni, jangan kau kecewakan aku. Wa man sharafu hatta suquh, maka manusia tidak bubar dari salat sampai diturunkan hujan. Wa qala Abu Muslim, Allahumma inna Muawiyah aqamani maqama sum'ah, sesungguhnya ya Allah, Muawiyah itu telah menempatkan aku pada tempat yang sum'ah, tempat yang baik. Fa in kana indaka li khairun, kalau ada indaka di sisimu li bagiku khairun, kebaikan, faqbidni ilaik, maka cabutlah nyawaku untukmu. Wa kana dzalika yaumal khamis, itu pada hari Kamis. Famata Abu Muslim yaumal khamis al-muqbil, maka Kamis berikutnya Abu Muslim wafat radhiyallahu anhu. Ini orang tabi'in tapi doanya manjur. Dikatakan doanya Abu Muslim al-Khawlani tidak pernah ditolak Allah. Doanya Abu Muslim al-Khawlani tidak pernah ditolak Allah. Wa bi isnadil Hafidz Abi Thahir As-Silafi an Surahbil bin Muslim, annal Aswad bin Qais al-Ansi al-Kadzdzab. Aswad bin Qais al-Ansi ini nabi palsu. Nabi palsu, sama dengan Musailim al-Kadzdzab. Lamma da'an nubuwwah, tatkala dia mengaku nabi bil Yaman, di negeri Yaman, ba'asa ila Abi Muslim al-Khawlani, dia mengutus
seseorang untuk Abu Muslim Al-Khawlani. Falamma ja'ahu, maka ketika utusannya datang kepada Abu Muslim, qala atashhadu anni Rasulullah, qala ma asma'. Falamma ja'ahu, oh berarti datang sendiri ya. Jadi diutus, kemudian Abu Muslim datang di Aswad. Falamma ja'ahu, maka tatkala ja'ahu datang kepada dia, Aswad datang kepada Abu Muslim. Qala atashhadu anni Rasulullah, apakah kamu bersaksi aku utusan Allah? Qala ma asma, aku gak krungu. Aku gak. Qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Qala na'am. Kalau Muhammad iya Rasulullah. Qala atashhadu anni Rasulullah, apakah kamu bersaksi aku adalah utusan Allah? Qala ma asma, gak krungu. Qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Qala na'am. Kalau Nabi Muhammad iya utusan Allah. Faradada dzalika alaih, maka diulang-ulangi itu kepadanya. Fa amara binarin azimatin fa uhjijat, maka Aswad memerintahkan untuk membuat api besar yang sudah berkobar-kobar. Fa ulqiya fiha Abu Muslim, maka dilemparkan ke dalam api tersebut Abu Muslim. Falam tadurrahu, tetapi sama sekali tidak membahayakan. Faqila lahu infi angka wa illa afsada alaika man ittaba, sudah kalau orang ini tidak bisa dibakar, singkirkan saja. Infihi angka, diobong gak kene, diapakno gak kene, singkirno wis iki. Ruwet wong iki. Kenapa? Wa illa, kalau tidak kamu singkirkan, afsada alaika man ittaba'aka, nanti merusak pengikutmu. Fa amarau birrakhil, maka Abu Muslim diusir. Awalnya mau dibunuh, dibakar, enggak bisa. Enggak bisa. Fa ata Abu Muslim al-Madinata, maka datanglah Abu Muslim ke kota Madinah. Wa qad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Wastukhlifa Abu Bakr radhiyallahu an, kemudian menjadi khalifah Abu Bakar. Fa anakha Abu Muslim rakhilatahu, maka kemudian menalikan, nyancang, itu bahasa Indonesia menyancang, mengikat rakhilatahu, ontanya bi babil masjid, di pintu masjid. Summa dakhalal masjid, kemudian dia masuk masjid. Faqama yusalli ila sariyah, maka kemudian dia salat di samping tembok. Fa basura bi Umar radhiyallahu anhu, maka dia melihat Umar radhiyallahu an. Fa basura bihi, maka melihat Umar kepada Abu Muslim. Faqama ilaihi, maka dia berdiri kepadanya. Faqala mimmanir rajul, dari mana ini orang? Faqala min ahli Yaman, dari Yaman. Qala ma fa'ala alladhi ahraqal kadzdzab bin nar. Umar bertanya, ma fa'ala alladhi ahraqahul kadzdzab bin nar, apa yang dikerjakan orang yang dibakar oleh al-kadzdzab tadi, Aswad tadi, nabi palsu, bin nar. Qala dzalika Abdullah bin Suwab, ini namanya Abu Muslim, namanya Abdullah bin Suwab. Padahal dia sendiri, tapi dia enggak ngaku. Siapa itu orang yang dibakar enggak mempan? Sayyidina Umar bertanya. Dia jawab, Abdullah bin Suwab. Qala nasatuka Allah anta huwa. Aku bersumpah demi Allah, apakah itu kamu? Qala, Sayyidina Umar kata dibijui. Qala Allahumma na'am, bukan bijui ya, artinya dia enggak enak juga kan. Oh, saya itu kan enggak enak. Qala Allahumma na'am, iya. Fa'atanakahu summa baka, kemudian dipeluklah oleh Umar, kemudian menangis. Summa dzahaba bi hatta ajlasa fi ma bainahu wa bain Abi Bakr radhiyallahu an, kemudian diajak duduk antara dia dan Abu Bakar. Faqala alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang tidak mematikan, alladzi lam yumitni, yang tidak mematikan aku, hatta arani, sampai memperlihatkan aku, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man fu'ila bihi, apa yang dikerjakan kepadanya, kama fu'ila bi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam Khalilur Rahman. Jadi ini sama, dibakar enggak mempan sebagaimana Nabi Ibrahim dibakar tidak qultu hadza min ajallil karamat, ini termasuk keramat yang luar biasa, paling besarnya keramat. Wa anfasil ahwalil bahirat, dan paling berharganya keadaan-keadaan yang mencengangkan. Qauluhu ma asma yahtamilu wajhain, jadi kan ketika dipaksa oleh nabi palsu, apakah saya Rasulullah? Enggak kerungu. Apa maksudnya? Akadum, ada dua makna. Yahtamilu wajhain, mempunyai dua kemungkinan. Ahaduhuma, yang pertama, maknahu la akbal, aku tidak menerima. Wasani annahu ala dhahiri, yang kedua ya memang ala dhahiri, memang aku tidak mendengar. Wa anna Allah ta'ala sadda masami'ahu,
Dan Allah Subhanahu wa taala menutup pendengarannya an hadzal batil dari kebatilan ini asyadidil fakhas yang sangat rusak. Wa qad iktasara ba'dul a'immah ala ihtimal al-awwal wal ihtimal tsani indi adhar. Sebagian mengambil kemungkinan pertama yang mengatakan la akbal, tapi wal ihtimalu tsani indi adhar menurut Imam Nawawi dia memang enggak dengar, bukan bohong, tapi dia memang enggak dengar karena Allah menutup pendengarannya. Wa qala Ahmad ibn al-Hawari fi kitab Zuhd lahu haddatsani Abu Sulaiman qala kana Abdul Wahid bin Ziyad radhiyallahu anhu asabahul falij. Dulu ada Abdul Wahid bin Ziyad, nama orang Abdul Wahid bin terkena penyakit falij. Kalau sekarang falij itu stroke, apa? Stroke. Fasa'alallah azza wa jalla an yudrikahu fi awqatil wudu. Maka dia meminta kepada Allah untuk sembuh daripada stroke di waktu wudu saja. Fakana idza kana waktul wudu, kalau sudah datang waktunya wudu, qama min sariri, dia bisa berdiri dari ranjangnya hatta yadhhaba yatawadda sehingga bisa wudu. Fa idza ada ila saririhi, kalau balik ke ranjangnya ada ilail falij, kalau sudah balik ke ranjang stroke lagi. Karena dia mintanya sembuh ketika untuk wudu saja. Wa rawaina fi risalat al-Istad al-Imam Abil Qasim al-Kushairi bisnadina ilaihi qala sami'tu Ahmad bin Muhammad Tadamimi yaqul sami'tu Abdullah bin Ali As-Sufi yaqul sami'tu Hamzah bin Abdullah Al-Alawi yaqul dakhalta Abil Khair at-Tinati. Aku pernah masuk kepada Abil Khair at-Tinati rahimahullah wa kuntu itaqadtu fi nafsi an usallima alaihi wa ukhrij. Aku sudah berniat di dalam jiwaku untuk mengucapkan salam saja, kemudian aku keluar. Wa ukhraj wala akila indahu ta'aman, dan aku tidak makan di depannya makanan. Falamma kharajtu min indihi, maka tatkala aku keluar dari sisinya, wa masyaitu qadran, dan aku berjalan beberapa kadar. Idza bihi ata khalfi wa qad hamala ta'aman, ternyata dia sudah ada di belakangku membawa makanan. Wa qala ya fatakul hada, wahai pemuda, makan ini. Wa qad kharajta sa'ata min i'tiqadika. Jadi dia pikirane ngene, tak kira dikai mangan iki. Tak kira dikai. Nah, ternyata orang yang dirasani tahu. Lu ya ente nak kan ngono. Lu ya. Qala wa Abul Khair hada masyhurun bil karamat. Abul Khair ini masyhur dengan keramatnya. Huqiya an Ibrahim Ar-Raqi qala qasadtuhu musalliman alaihi fa shalla salat al-maghrib. Qala dia berkata qasadtuhu. Qasadtuhu itu siapa? Ibrahim Ar-Raqi. Musalliman seraya mengucapkan salam atasnya, fa shalla salat al-maghrib, dia salat maghrib. Falam yaqra'il Fatihah mustawiyan, dia tidak baca Fatihah. Fa qultu fi nafsi dha'at safrati. Waduh, dha'at telah hilang safrati perjalananku. Aku datang jauh-jauh mau ambil ilmu, ternyata yang aku ambil ilmunya dia salat enggak pakai Fatihah. Falamma salamtu kharajtu li tahara, maka tatkala sudah salam aku keluar untuk taharah. Faqasadanis sab'u, maka mengarah kepadaku binatang buas. Fa'utu ilaihi, maka aku kembali kepada Ibrahim Ar-Raqi. Wa qultu innal asada, maka aku katakan sesungguhnya singa qasadani mau menerkamku. Fa kharaja wa sakha 'alal asad, maka Ibrahim itu keluar dan berteriak kepada singa. Wa qala, dan berkata, alam akul laka, tidakkah aku katakan kepadamu la tata'arrad lidhifani, jangan ganggu tamu-tamuku. Masya Allah. Fatanakha wa tatahartu, maka singa itu pergi dan aku kemudian bersuci. Walamma raja'tu, maka tatkala aku kembali, qala istaqaltum bitaqwimi dhawahir, kalian sibuk untuk membenarkan yang tampak. Fa khiftumul asad, karena itu kamu takut kepada singa. Wastaqalna bitaqwimil qalbi, sedangkan kami sibuk dengan membenarkan hati. Fa khafanal asadu, maka takut kepada kami singa. Qultu qad yatawahhamu man yatashabbah bil fuqa. Qad yatawahham, kadang-kadang mengira dengan perkiraan yang keliru ya.
Paham? Tenang aja, kita baca sampai khatam kok. Kalian tidak usah terburu-buru nek kurung khatam, gak kira selesai. Gak kira selesai. Walaupun sampai subuh. Tapi iki mek karek 10 lempir. Insyaallah. Besok soalnya sudah kalian pamitan, terus anak-anak kelas 3 juga menunggu pengumuman SBMPTN. Jadi gak mungkin kusuk wis. Makanya hari ini harus selesai. Qad yatawahamu man yatashabbab bil fuqaha wala fika indau. Orang-orang yang mirip-mirip dengan ahli fikih. Allahumma shalli ala Muhammad. Wala fikha lahu, padahal dia tidak punya, wala fikha tidak punya ilmu fikih indau di sisinya. Anna salat abil khair kanat fasidah. Salatnya abil khair ini tidak sah. Liqaulihi lam yaqra'il Fatihah mustawiyan, dia tidak baca Fatihah ketika berdiri. Wahadi jalatun wa qabawatun, ini merupakan kebodohan dan kedunguan. Mimman yatawahamu dzalika, orang yang mengira itu. Wa jasaratun minhu, dan keberanian darinya. Ala irsalid dunun, untuk melepaskan dugaan-dugaan fi af'ali auliyaillah, pada pekerjaan wali-walinya Allah. Fal yahdharil akil minat ta'arrud syai'in min dzalika, maka hati-hati orang yang berakal untuk ta'arrud, untuk memaparkan li syai'in sesuatu itu, li syai'in bagi sesuatu min dzalika dari hal itu. Jadi wali-wali jangan diingkari. Wali-wali kadang-kadang roto aneh-aneh, jangan kita enggak tahu. Bal haqquhu in lam yafham hikamahum al mustafada, bahkan haknya illam yafham hikam mustafada wala ta'ifa mustajada an yatafahama mimman ya'rifuha. Kalau dia enggak paham terhadap hikmah-hikmahnya para wali yang bisa diambil faedah, dan lataif pengetahuan yang lembut, yang bagus, jangan langsung ingkar, tapi disuruh apa? An yatafahama, harus memahaminya mimman ya'rifuha, dari orang yang memahaminya. Ini orang wali majedub, kamu enggak paham, jangan mengingkari, tanya yang mengerti. Wa kullu syai'in ra'aitu fi hadzal naw mimman yatawahhamu man la tahqiqa indahu annahu mukhalifun laisa mukhalifah. Dikira itu melanggar, padahal itu bukan melanggar. Bal yajibu, bahkan wajib. Ta'wilu af'ali auliyaillah, untuk menakwil pekerjaan-pekerjaan wali-walinya Allah. Wa jawabu hadza min salasi aujuh, jawabnya bisa dari 3 wajah. Ahaduha, yang pertama yang dimaksud tidak membaca Fatihah. Anna hadzal ladzi jara minhu, bahwasanya yang berlaku daripada Abul Khair ini tadi, lahnun la yukhillul makna, salah membaca tetapi maknanya tidak masalah. Lafadznya salah tapi maknanya tidak masalah. Wa mislu hadzal la yufsidus shalah, seperti ini juga tidak merusak salat bil ittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Yang kedua kemungkinannya annau maghlubun. Maghlubun itu artinya tidak sadar sudah. Li khalali fi lisanihi, maghlubun itu kalah ya, ala dalika, artinya memang enggak mampu. Li khalali fi lisanihi, karena tidak mampu daripada lisannya. Fatasihhu salatu bil ittifaq, maka salatnya juga sah menurut seluruh ulama. As-salis annahu law lam yakun udrun, seandainya tidak ada udur, fa qiraatul Fatihah laisat mutaayyinatan, maka membaca Fatihah itu tidak wajib ain. Indal Imam Abi Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah enggak fardu. Membaca Fatihah itu menurut Imam Hanifah bukan fardu tapi wajib. Rahimahullah wa ta'ifatin minal ulama, dan sebagian daripada ulama. Wala yalzamu hadzal wali, dan tidak wajib bagi wali ini an yataqayyad bi madhhabi man aujabaha, dengan madhab yang mewajibkan pembaca Fatihah. Wallahu a'lam. Bab fi hikayatin mustatrafa. I'lam anna hadzal bab wa illam yakun min ababi zuhud fa huwa mimma nastarikhun nafsu bihi idza mallat. Saya istirahat 5 menit. Angkat tangan kalian. Daripada besok ngaji kan mesisan selesai. Alas. Karek didik.
I'lam. Ayo. Cerita-cerita yang indah ini karena cerita-cerita yang indah. Sebetulnya sebagian naskah ini enggak ada. Katanya ini ditambahkan murid-muridnya, tapi enggak apa-apa deh kita baca. Saya baca cepat, nanti kalau ada yang penting kita terjemahkan, kalau enggak lewat. I'lam anna hadzal bab wa illam yakun min abwabiz zuhud fa huwa mimma tastarihun nafsu bi idamalat. Ini walaupun bukan dari bab zuhud, tetapi bab yang apa? Membuat jiwa bergembira kalau sudah bosan. Wa ka'anna zuhda qad yahtaju ila ahadits. Zuhud itu juga memerlukan pada hadis-hadis ghairihi yang selainnya mimma la yu'asiru zuhda wa la yafhamu kasiran, yang tidak memberikan asar pada kezuhudan wa la yafhamu kasiran, atau tidak dipahami dengan banyak. Wa rubbama yatahaddatsuna, maka kadangkala mereka berbicara fi umurin nas, pada perkataan urusan manusia, wa anjara bihim kalam ilal hadis fil haram, sampai tertarik pada berbicara pada yang haram, min ghibatin wa nahwiyah, daripada menggunjing dan semacamnya. Fa idza istaqalu bihada, maka kalau mereka sibuk dengan ini, in ba'asat nufusuhum li sama'ihi, maka itu membuat jiwa mereka tertarik untuk mendengarkannya. Wastaghalu bihi, dan menyibukkan dengannya, min ghairihi minal qabih, daripada selainnya yang buruk. Jadi ini bab ini walaupun tidak ada hubungannya dengan zuhud, tetapi bisa menghibur. Lebih baik baca ini daripada ghibah. Wa ma hadza fala takhlu hadhil hikayat. Tidak sepi daripada cerita-cerita ini allati adkuruha insyaallah, yang aku sebutkan insyaallah taala, min fawaid, ada faedahnya. Yantafi'u biha talibul akhirah, yang bermanfaat pemburu akhirat. Wabillahi taufik. Rawaina an Abil Hatim Ar-Razi Imam Ahadi Arkanil Hadis qala hadartu majlis Sulaiman bin Harb rahimallahu bi Baghdad. Diriwayatkan daripada Imam Abi Hatim Ar-Razi, dia hadir di majlisnya Sulaiman bin Harb di kota Baghdad. Fa kharaju min hadara majlisahu 40,000 rajul. Fa hazaru man hadara majlisahu, maka dihitung orang yang hadir di majlisnya Sulaiman bin Harb 40,000 rajul. 40,000 rajul. Yang hadir di majlisnya Sulaiman bin Harb 40.000 orang. Seperti majlisnya Gus Iktam ini. 40,000 rajul. Zaman dulu bos, penduduk masih enggak seperti sekarang. Yang hadir di majelisnya Sulaiman bin Harb 40.000 orang. Wa kana majlisu inda qasril Ma'mun. Majelisnya itu ada di istananya Al-Ma'mun. Ma'mun ini anaknya Harun Ar-Rasyid, khalifah. Fa buniya lahul mimbar, maka dibangun untuk Sulaiman ini mimbar. Wa sa'ida Sulaiman, naiklah Sulaiman. Wa kana al-Ma'mun fi qasrihi wa qad fatahal babal qasr. Ma'mun berada di istananya, dia membuka pintu istana. Waqad arsala sitron, menutup pakai apa? Tirai. Wa huwa khalfahu yaktub ma yumli Sulaiman. Raja ikut ngaji di belakang, ikut nulis apa yang disampaikan oleh Sulaiman bin Harb. Itu orang dulu, orang sekarang mana ada mau nulis. Fasu'ila an awwali syai'in haddatsaka Khawshab bin Akil fala'allahu qad qala haddatsana Khawshab bin Akil aktsara min asradi marrat wa hum yaquluna la nasma hatta qalu laisa ar-ra'ya illa an yahdura Harun al-Mustamili fadaba jama'atan fa akhdaruhu falamma khadara qala man dzakarta fa idza sautuhu khilaf ar-ra'di fasakatu wa qad al-mustaslimuna kulum wastamla Harun. Sulaiman pernah ditanya, apa yang pertama kali hadis yang kamu dengar daripada Khawshab, gurunya? Karena dia sering berkata haddatsana Khawshab, lebih dari 10 kah. Wa hum yaquluna la nasma, karena bosan mungkin diulang-ulang, la nasma, kita enggak dengar. Hatta qalu, sampai mereka berkata laisa ra'ya illa an yahdura Haruna al-Mustamli. Laisa ra'ya, tidaklah pendapat kecuali untuk menghadirkan siapa? Harun al-Mustamli, orang yang mengimla. Fadaba jama'atun, maka berangkatlah sebagian orang fa akhdaru, kemudian dihadirkan siapa itu? Harun al-Mustamli. Falamma khadara, maka ketika hadir qala man dzakarta,
Siapa yang kamu sebut? Fa idza sautuhu, maka tiba-tiba suaranya khilafar ra'di, berbeda dengan ar-ra'd kilat. Fasakatu, maka mereka diam. Wa qadal mustamluna kulluhum, maka orang yang menulis itu duduk semuanya. Wastamla Harun, kemudian yang menulis tinggal Harun. Wallahu alam. Ini saya juga bingung, tapi kita baca aja. Kita baca aja, engko nek dipahami anu gak mari iki. Qala Abu Hatim, meneh-meneh dimaca maneh sing genah. Qala Abu Hatim, waktu kita tinggal dikit. La yus'alu an hadisin illa haddasa mimman sami'. Maksudnya apa kata Abu Hatim? La yus'alu an hadis, tidak ditanyakan dari hadis kecuali haddasa, daripada orang yang memberikan hadis itu mimman sami'. Orang yang memang langsung mendengar. Jangan dengar dari orang lain, tapi kamu harus dengar dari orang yang memang langsung mendengar. Wa taqara Abu Sa'id As-Sam'ani annahu kana yahduru majlisa imla'il Imam Al-Qadhi Abi Abdullah Al-Mahamili. Abu Sa'id As-Sam'ani mengatakan beliau pernah hadir di dalam majlis imla' hadis Imam Al-Mahamili. Berapa yang hadir? Asyaratu alafi rajul, 10.000 orang. Jadi nulis hadis yang ikut nulis 10.000 orang. Wa ra'aitu bi qaddi Syekh rahimahullah fi mawadi' mufaraqatin sami'tu Syekhana Sayyidina Imam Al-Hafiz Zainuddin radhiyallahu anhu maratain. Akhiruma yaum al-arbi'a as-salis min syahr Ramadan al-mu'azzam sanata 57 wa 600. Yaqulu wa ada Syekhul Jalil Syahabuddin As-Suhrawardi. Ini wali ya. Syahabuddin Suhrawardi radhiyallahu anhu bi Dimas. Hamahullah. Suhrawardi ada di kota Damaskus. Hama Allah wa su'anaha faqara al-Qur'an al-Arabi Ibrahim bin Muhammad al-Mamdukh bin Ali bin Zaini bin Ali Az-Zainabi bin Abdullah al-Jawad bin Ja'far. Fatawajada Syekh, maka Imam Asy-Syuhrawardi ketika dibacakan Quran langsung dia tawajud seperti kehilangan kesah. Wa khala aswabahu, dan mencopot baju-bajunya. Fastaraha minhum Jamaluddin litabarruk, maka bajunya dibeli di antara orang yang lihat itu Jamaluddin. Siapa itu Jamaluddin? Litabarruk, untuk dibuat tabarruk. Bi 500 dirham, baju yang dicopot itu dihargai 500 dirham. Wa kana radhiyallahu anhu la yudai' min awqati syai'an. Imam siapa namanya tadi? Suhrawardi itu tidak pernah menyia-nyiakan waktunya sama sekali. Balla yazal mustaqilan bis shalah, selalu salat wa qiraah dan membaca Al-Qur'an wa dzikir, dan selalu berzikir. Wa kana syekhuna qad labisa minhu khirqatan, dan ada guru kami itu telah memakai darinya khirqah, ini istilah sufi ya, seperti dipakaikan baju. Wa sahibahu muddatan fi Baghdad birribat radhiyallahu an, dan menemani beliau di kota Baghdad birribat untuk menjaga perbatasan radhiyallahu anhuma. Iqra. Siapa mau baca? Siapa yang bacanya cepat? Iki suwe iki. Oh, wajamku. Kamu tak kasih kitab. Oh, jadi wajo. Gak mari-mari. Siapa yang bacanya cepat? Yang baca cepat maju ke depan, saya kasih kitab. Signal. Mau cepat apa lambat? Hah? Sami'tu Syekhana wa Sayyidina Imam As-Salih Al-Arif baqiyat as-suyukh tariqah Syarafuddin Aba Ismail Muhammad bin Ibrahim bin Sabir bin Hirmas bin Najjar bin Aqil bin Jabir bin Hakam bin Hikmah bin Yusuf bin Ja'far Tayyib bin Abi Talib. Dan nasabuhu amlanihi yaumal jum'ati ar-rabi' asal min syahr Ramadan sanata 59 wa 600 bil madrasati rawakhina bi Dimash. Hamahallahu ta'ala wa sana. Sami'tu yaqul ani Syekh Al-Faqih Imam As-Salih Muhammad Al-Birsi qala nandurul hafidh Abdul Ghani wa nahnu jama'atun fihim jama'atun yuftun falamma wada'a rijlahu ala darajatil kursi qultu fi nafsi bi ayyi syai'in faddalaka Allahu alaina faltafata ilayya qala ya mudbir man khadama khudim. Wahai orang yang berada di belakang, man khadama khudim, orang yang berkhidmah itu akan dikhidmah. Jadi kalau kamu nanti mondok mau berkhidmat, mau nata nasi, mau nyapu-nyapu, insya Allah kalau kalian pulang nanti ada orang yang membantu kalian.
Tapi kalau kamu di pondok nggak pernah khidmat, nggak pernah apa, hanya pinter-pinteran tok, mulai soro. Man khodama khudima. Barang siapa yang berkhidmat akan dikhidmati. Bukan untuk kamu itu, bukan untuk kami. Nanti kamu yang akan dibalas oleh Allah. Ada yang berkhidmat. Man khodama khudim faqultu amantu billah. Wasam itu Sayyidina Syekh Kamaluddin As-Sallar rahimahullah ta'ala yahki an ba'dil fuqaha annahu wada'al muhaddab. Kamaluddin Al-Sallar meletakkan kitab muhaddab tahta ra'sihi di bawah kepalanya wa nama, kemudian dia tidur. Fahtalama fi manamihi, maka kemudian dia mimpi basah di tidurnya. Wa ra'a Syekh Aba Ishaq musannif muhaddab fil manam. Dia kemudian melihat Abu Ishaq As-Sayrazi di dalam Abu Ishaq As-Sayrazi sing ngarang kitab muhaddab. Dia tidur bantaran kitab muhaddab ternyata mimpi basah. Fadafa'u birijli, sikat karo sikile. Wa qala uqud, duduk. Ma yafika annaka wada'ta muhaddab tahta rasika. Apakah tidak cukup bagimu meletakkan muhaddab di bawah kepalamu? Summa sirta junuban, kemudian kamu junub. Au kama qol. Jadi ini ceritanya Kamaluddin bin Sallar ini tidur kitab muhaddab. Mungkin saking ngantuk kitabnya dadekno ban. Kemudian ikhtilam. Ternyata muallif kitabnya datang dalam mimpi. Tendang karo sikile. Tangi. Ayo kitab wis kon dadekno bantal ngono junub maneh. Kira-kira terjemah bebasnya begitu. Sampai itu saya kana Sayyidina Al-Imam Al-Fadil Allama Al-Bari Izzuddin Abu Hafsin Umar bin Asad bin Abil Ghalib Al-Biri Mufti Syafi'i rahimahullah yaum Salim bin Sya'ban sanad 59 wa 600 bil madrasati Rawaqiyah bi Dimashq. Hamma Allah wa sana wa sa'ir biladul muslimin wa ala amin. Yaqulu qala li ba'dul fuqaha kataba Syekh kitabahu Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab fi Diratil Madhab. Ini siapa? Al-Irbili. Wa kana li adatun an aktuba fil laili awraqan ma'luma. Aku punya kebiasaan untuk menulis kitab beberapa halaman di malam hari. Wa kuntu lailatan aktub, maka pada suatu malam aku menulis. Wa nadartu ila sirat, maka aku kemudian melihat kepada pelita. Pelita zaman biyen kayak damar begitu, pelita damar templek. Fawajadtu, maka aku menemukan zaitahu qalilan, minyaknya sudah tinggal sedikit, la yakfini li tamamil wadifah, tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan. Qala fastaqaltu bil kitabah, maka aku menyibukkan diri dengan nulisan. Wadahaltu anhu, kemudian aku lupa mengisi minyak. Fama dzakartu dzalika hatta katatul wadifah, maka aku tidak ingat sampai aku tulis semua pekerjaan. Fa'adatul awraq, maka aku hitung berapa halaman. Falamma faraqtu min adatiha, tatkala aku selesai dari menghitungnya, dzakartu du'ai, dan aku ingat pada doaku. Fanadartu ila siraj, aku lihat kepada pelita zaman dulu. Fantafa'a min nadari ilai, kemudian baru mati. Kemudian lampu itu baru kemudian mati. Jadi ceritanya beliau itu nulis. Dia tahu, wah ini nggak cukup, ini paling berapa menit lagi ini lampu akan. Tapi dia tulis terus sampai selesai. Setelah selesai baru dia ingat, loh, ini memang nggak ono minyak. Setelah dilihat baru mati. Plek. Setelah dilihat baru mati. Plek. Begitulah pertolongan Allah. Tufiya ila rahmatillahi wa ridwani asy'al faqih Najmuddin Isa bin Qurdi Syafi'i sanata 56 wa 600. Imam Qurdi Asy-Syafi'i meninggal tahun 656. Adunnu fi Sya'ban wa kana faqihan bil madrasah Rawaqiyah. Ini cerita tentang guru-gurunya Imam Nawawi. Sanahullahu ta'ala bi Madinati Dimashq, hamahullahu ta'ala wa sarafa anna kulla qasidin laha bisu wa dama dal islami abadan wa sairu biladil islami ahliya. Fara'aitu fil manam ba'da mauti bi ayyami lailatal jum'ah, maka setelah wafat aku melihat beliau di dalam mimpi. Wa araftu annahu qad mat, dan aku tahu kalau beliau sudah wafat. Fasalamtu alaihi wa qultu lahu, maka aku ucapkan salam kepada dia dan aku katakan kepada beliau, ahyaita ya Najmuddin wa ji'ta, kamu masih hidup wahai Najmuddin dan kamu datang. Wa qultu lahu qad qala al-Ghazali, telah berkata Imam Ghazali fi kitabil maut, di dalam kitab maut, min Ihya Ulumuddin, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, innal mauta amrun azim, sesungguhnya kematian itu perkara yang besar. Walam yatina akhadun ba'dal mauti,
dan tidak ada salah satu pun setelah kematiannya yukhbiruna an haqiqatihi, mengabarkan tentang hakikat mati. Wala ya'rifu haqiqatahu illa man dzaqahu, dan tidak mengetahui hakikat kematian kecuali orang yang sudah merasakan kematian. Summa qultu akhbirna an haqiqatil maut, berikan kabar kepadaku apa itu hakikat kematian. Faqala huwa wa in kana sya'ban, maka dia berkata, mati itu walaupun sulit, lakinnahu lahdatun yasirun, tapi sebentar. Sakit tapi sebentar. Summa dan qadi, kemudian selesai. Qultu fama kana haluka ba'dahu, setelah kematianmu gimana? Faqala huna, yakni indallah, yaitu sisi Allah, khairun katsir. Di sisi Allah itu kebaikan yang banyak. Jangan takut mati, di sisi Allah kebaikan yang banyak. Yushiru ila anna halatahu hasanah, mengisyaratkan bahwasanya keadaannya baik, bi fadlillah taala, dengan kemurahan Allah. Wa anna rahmatallahi taala muakhkharah, rahmat Allah itu berada di akhir. Au kama raaitu, atau sebagaimana yang aku lihat. Wa ma fi hadis sana al-faqih Syamsuddin Muhammad An-Nawawi wa alaihi qara'atu khatmah syarifah wa ra'aitu fil manam rahimallahu ba'da mauti fa araftu annahu mayyitun fa qultu lahu ma haluka ya Syamsuddin anta fil jannah, bagaimana keadaanmu wahai Syamsuddin, apakah kamu berada di surga? Faqala al-yaum la nadkhulul jannah, sekarang kita tidak masuk surga. Bal natana'amu fi ghairiha, kita lagi senang-senang di selain surga karena masih di alam barzah. Yakni wa inna la nadkhulul jannah illa ba'da qiyamis saah, maksudnya tidak masuk surga kecuali setelah hari kiamat. Jadi di kuburan sudah ada nikmat, tapi bukan nikmat surga. Fa qultu lahu, maka aku katakan pada sadaqta, kamu benar. Fa innahu la yadkhulul jannata al-yauma, tidak ada yang masuk surga sekarang. Illal anbiya salawatullah wassalamu alaihim wa syuhada, kecuali para nabi dan para syuhada. Wa amma ghairuhum, adapun selain mereka, fayuna'amu fi ghairiha, maka diberikan nikmat di selain surga. Qabla maji'il akhirah, sebelum datangnya akhirat. Summa yadkhuluna al-jannata, baru kemudian masuk surga ba'da qiyamis saah, setelah hari kiamat. Kama ja'at syariah, sebagaimana datang dalam syariat. Summa qultu lahu qad ja'a anna ruha tarju ilal badan qabla mas'alati munkar wa nakir, famata ruju'uha ilal jasad. Kemudian dia tanya, roh itu kembali ke badan sebelum ditanya mungkar nakir. Nanti kalau kita mati dikubur, sebelum ditanya mungkar nakir, roh kita dikembalikan. Oke. Famata ruju'uha ilal jasad, kapan kembalinya kepada jasad? Ba'dal wad'i fil qabri, setelah ditelakan di dalam kubur. Au qablau fi khali hamlil mayyit fin nas, atau ketika masih ada di pendoso, keranda mayat. Faqala ba'dal wad'il fil qabri, roh itu dikembalikan setelah diletakkan di dalam kubur. Wa rahimallahu wa iyaya, semoga Allah merahmati beliau dan saya. Wa walidina, begitu juga orang tua kita. Wa masyayikhana, dan guru-guru kita. Wa man nafa'ana, dan orang yang memberikan manfaat pada kita. Wa ashabana, dan teman-teman kita. Wa man asa'na ilai, dan orang yang kami jahat kepada dia. Wa sairul muslimina, amin. Siapa mau baca? Siapa mau baca tabarukan? Qra. Khud ya kacamata. Kan bisa? Kamu sudah? Kamu? Nah. Ikut tolak oleh goblok ireng. Dari sudah. Khud. Kon wis. Yang di depan tok yang dapat. Kon wis ini. Sudah. Karek loro, tapi yang nggak dapat saya mohon maaf ya. Seandainya ada banyak tak kasih semua. Yang di depan dapat. Salah dewe. Kamu belum dapat, nanti dapat kitab saya. Itu murah senyum, sahibna. Oke, Qra. Kami itu saya pernah baca dengan al-Fadila al-Alamata al-Barik al-Zaid. Sami itu sahibana. Sami itu sahibana Sayyid al-Imam al-Zaid al-Arif. Kesuwen saya tahu aja wis.
Tak mari kok sampai jam 11. Gak apa-apa kok terakhir aja sih. Sami itu sahibana Syahli Muhammad Zaid Al-Wari Al-Arif Samsuddin yaum Sulasa Al-21 min Jumadil Ula sanata 61 wa 600 bil khalnaqa As-Samisitiyah bi Dimash rahimahullah taala yaqul jara min ayamin ya'ni qalilatan kalamu baina syaikhain imamain min ashabina fi syuhudi ma ayyanahuma li au usilana dzikrahuma qala wa jara bainahum mubakhatatun fil qur'ani fil masakhif was sudur la ala sabilil khulq kama qala ashabuna wa anna an-nafsal khibril maktub laysa huwal kalam al-qadim bal dalun alayh summa innahuma talabal irsyad li imamil haramain liyandura ma dzakara fihi wa nadarahu summa sarafa fara'aitu fi tilkal laila ka anna bakhran fi wasatihi syai'un wa dhalika syai' huwal matlubun nas wa jami'u ulama'il muslimin yukhiduna bihi yanduruna ila dhalika syai' syakhisu na ilayhi la yadruna ma huwa wa la yadrikunahu qala wa ra'aitu imam al-haramain dakhala bainan nasi wa shammara shawbahu wa adkhala bidhalika al-bakhr nahwa 15 dira'an summa lam yaqdir ala mujawazatihi wa waqafa hunaka kama huwa wa sa'iru ulama kama hum yukhituna bil bakhri nadiruna ila dhalika syai'. Ini cerita tentang keramatnya Imam Haramain. Ada perdebatan di antara para ulama tentang kalamullah, apa kalamullah qadim apa enggak gini. Kemudian dia kembali kepada kitabnya Imam Haramain yang judulnya Al-Irsyad. Kemudian ternyata malamnya dia mimpi Imam Haramain. Derajatnya tinggi sekali. Dia seperti lautan. Qala wa wara al-ulama khalqun katsirun mimman kana yastaqilu bil ulumil awail a'ni al-ulumul al-qiyah ka ilmil hay'a wa ilmil mantiq wa usulid din wa man kana yastaqilu bil khilaf mimman yunsabuna ila qillatid din wa tarkis salah wa su'il i'tiqad wa fihim man a'rafuhum wa ra'aytuhum kullahum wara'an nas wa hunaka kilabun tabulu ala jami'ihim wa ayyana li minhum insanan a'rifu ana mimman kana fannul khilaf khusiba wa nusiba ila qillatid din la usiru ana ta'yinahu qala ra'aitu sakran kama qala Syarafuddin nas'alullah al-karim al-mannan. Jadi intinya kamu kalau belajar ilmu jangan diniatkan untuk berdebat. Jangan diniatkan untuk berdebat. Itu menunjukkan tidak ikhlas karena Allah. Nas'alullah al-karim al-mannan dal azamati wa sultan wal fadli wal imtinan ar-raufur rahman an yuhsinal aqibah lana amin. Wa walidina wa masyayikhina wa ashabina wa man nuhib wal muslimina ajmain amin. Wa taqala sam'ani fil ansab anna Aba Yaqub Ishaq bin Mahmashad Az-Zahid Al-Karrami kana Hasan al-Wa'di fa aslama ala yadi 5,000 rajul wa imra'ah min ahlil kitabain wal majus. Abu Yaqub Ishaq bin Mahmashad Az-Zahid ini orang yang pidatonya enak. Karena Hasan al-Wa'di artinya pidatonya enak. Kalau nasihat enak. Fa aslama ala yadi masuk Islam di tangan beliau 5.000 orang laki-laki dan perempuan daripada orang Yahudi dan Nasrani dan orang Majus. Wa rawaina an Imam Abi Bakar al-Anbari qala sami'tu Ahmad ibn Yahya ya'ni Abul Abbas yaqul sami'na minal qawariri mi'ata alfi hadis. Kami dengar dari Al-Qawariri 100.000 hadis. Kami dengar dari guru kami Al-Qawariri 100.000 hadis. Yakni bil Qawariri yang dimaksud dengan Qawariri Ubaidallah bin Umar bin Maisarah Aba Sa'id Al-Jushami maulahumul Basri Sumal Baghdadi. Yang dimaksud adalah Ubaidullah bin Umar Al-Jushami. Dari gurunya mendengar 100.000 hadis. Kamu dengar berapa hadis? Wis sikiling ini. Wa ra'aitu bi hadis Syekh rahimallahu ta'ala kan fi mawadhi'a mutafaqatin sami'tu Syekhuna al-Qadil Imam Majmu'a Anwa'il Mahasin Baqiyat asy-Syuyukh wal ulama Badruddin Aba Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Khaliqan al-Irbili asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu yaum al-Arbi'a as-sadis asyar min Rajab sanata 60 wa 600 yaqulu ra'aitu imra'atan yadunnuha qala sharihatan wa ma'nahu hafadhatil Qur'anil aziz kullu fi 70 yauman. Ada cerita aku melihat seorang perempuan yang salihah menghafal Al-Quran semuanya hanya waktu 70 hari. 70 hari sudah khatam Quran. Dia lihat itu.
Sami'tu Syekhana Qadhi Islam Kamaluddin Sallar radhiyallahu anhu ta'ala yaqul hafidtu tanbih, aku menghafal kitab tanbih fi arba'ati asyhur, hanya perlu waktu 4 bulan. Kitabnya Imam Syairozi selain muhadzab ada namanya tanbih, itu dihafal oleh As-Sallar hanya perlu waktu 4 bulan. Sami'tu Syekhana At-Tablisi hafizallahu marratin yaqul ukhsiyat kutubul Ghazali, telah dihitung kitab-kitabnya Imam Ghazali rahimallahu taala allati sannafa, yang sudah dikarang, wa wusiat ala umrihi, dan dibagi atas umurnya, fa khassat, maka ketika dihitung karangannya Imam Ghazali dibagi dengan umurnya, terbagilah kulla yaumin arba'u qararis, setiap hari Imam Ghazali itu menulis 4 lembar. Wa dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, itu dihitung dari lahir loh ya. Masa orang lahir kan langsung isok ngarang. Saking barokahnya waktu. Kita satu hari nulis berapa halaman? Nggak ada ya. Nggak ada kita. Ngaji rotok dawa ngene wis. Setahun pisan atau bahkan mungkin seumur hidup sekali. Wis nanti ini akan jadi kenangan kita insyaallah. Qultu wa minal masyhurin bi kasrati tasnif, termasuk ulama yang masyhur dengan banyaknya karangan Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i, wal Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhuma. Ini termasuk ulama-ulama yang karangannya banyak. Waqad addadal Imam Abu Bakar Al-Baihaqi rahimallahu taala musannafat Imam Syafi'i. Al-Baihaqi menghitung karangannya Imam Syafi'i. Wa addadal Imam Hafidz Syam bal Hafidz Dunya Abul Qasim Al-Ma'ruf bin Ibn Asakir. Ibn Asakir menghitung fi kitabi tabyinil kadhibil muftari fi ma nusiba ilal Imam Abil Hasan Asy'ari tasanif al-Asy'ari, menghitung karangannya Imam Asy'ari berapa? Annaha nahu salasi mi'ati tasnif. Imam Abul Hasan Asy'ari punya 300 karangan. Kamu berapa? Enggak punya belas. Sami'tu Syekhana wa Sayyidina al-Imam al-Jalil wa Sayyidina Nabil al-Hafidz al-Muhaqqiq al-Muktabis al-Mudakkiq al-Dhabil al-Mutqin al-Mushfiq al-Muhsin al-Wari al-Zahid al-Mujtahid al-Abid Baqiyatul Khuffat al-Mufti Syekhul A'imah al-Muhaddisin Diya'ad-Din Aba Ishaq Ibrahim bin Isa al-Muradi yaqulu fi yaumil arbi'a as-sabi' min Syawal sanata 58 wa 600 bil madrasah al-Batariyah bi Dimash hamallahu wa sanaha qala sami'tu Syekh Abdul Azim rahimallahu yaqul katabtu biyadi, aku telah menulis dengan tanganku tis'ina majalladan 90 jilid wa katabtu sab'ami'ati juz'in, dan aku telah menulis 700 juzuk. 700 juzuk itu kitab kecil. Kullu dzalika min ulumil hadis, semua itu dari ilmu hadis. Tasnifi ghairi, karangan selainku. Wa kataba man musannafatihi wa ghairiha asya'an katsirah, dan dia menulis dari karangan-karangan dia dan selainnya suatu yang banyak. Qala syekhuna walam ara walam asma ahadan aksar ijtihadan minhu fil istighal kana da'im istighal fil laili wan nahar. Ini menerangkan tentang manaqibnya Syekh Abdul Azim, yang mana dia itu menulis dengan tangannya sendiri 90 jilid. Qala wa jawastuhu bil madrasah wa jawartuhu, dan aku bertetangga dengannya di sekolahan madrasah, yakni bil Qahirah, yaitu di kota Kairo. Baiti fauqa baitihi, rumahku di atas rumahnya, isnatai asyara sana, selama 12 tahun. Falam astaikid fi lailatin min layali, aku tidak pernah bangun di suatu malam dari malam-malam, fi sa'atin min sa'atil lail, daripada suatu waktu dari waktu-waktu malam. Illa wajadtu daw as-siraj, kecuali aku menemukan cahaya lampu fi baitihi, artinya dia malam selalu nulis. Wa huwa mustaghilun bil ilmi, dia menyibukkan dengan ilmu. Wa hatta kana fi halil aql, bahkan ketika dia makan. Wal kitab wal kutub indahu, kitab dan kitab-kitab ada di sisinya, yastaghilu fiha, makan pun sambil nulis. Wa dzakara min tahqiqihi wa shiddati baqsihi wa tafannunihi ma ajazu an ta'biri anhu, qala kana la yakhruju minal madrasah illa li azain wala li hana'in wala li furjatin, tidak pernah keluar dari sekolahan kecuali untuk takziah, bahkan tidak keluar la li azain, takziah enggak pernah,
senang-senang nggak pernah cari hiburan juga tidak. Wala li ghairi dzalika illa li salatil jum'ah. Keluarnya untuk salat Jumat. Bal yasdahrikul awqat fil ilm, semua waktunya untuk ilmu. Radhiyallahu taala anhu wa an walidina wa sairil muslimin. Ra, karek titik. Sami itu Syekhana. Perhatikan, sami itu Syekhana Diyauddin. Imam Nawawi punya guru namanya Diyauddin, menulis Syarah Bukhari, menulis Sahih Bukhari 6 jilid dengan 1 pena. 6 jilid dengan 1 pena. Terus nah, terus ya, berarti kolam pena itu kalau dipakai dan lincipnya itu hilang, perlu dilikrii lagi. Kamu tahu zaman dulu ono dikrian gini krek krek krek, itu dibari. Terus Abu Bakr Muhammad bin Ali bin Ja'far al-Qattani bitwafi isnai asyara wa Allah, menghatamkan Quran Imam Abu Bakar Al-Qattani di dalam tawaf. Di dalam tawaf. Berapa kali khatam? 12.000 isnai asyar alaf, 12.000 khataman. Ya apa? Di dalam tawaf tok itu. Wa mata sanata isnin wa isrina wa salasamia. Beliau meninggal tahun 322. Karir alayya hadisaum ya hadi. Ulangilah untukku hadisaum, cerita-cerita pembahasan tentang mereka ya hadi, dua yang orang yang menuntun onta. Makanya ada lagu ya hadisir ruwaidan, ya hadisir ruwaidan fanshud amamar raqbi. Ya hadi itu orang yang nuntun unta. Fahadisuhum yajlil fuadas sadi, maka pembicaraan tentang orang-orang soleh itu yajlil fuad, bisa membersihkan hati as-sadi yang keruh. Kerok, kalian titik. Kullu amilin, setiap orang yang mengamalkan lillahi azza wa jalla, bagi Allah azza wa jalla bita'atin, dengan ketaatan, fahuwa dzakirun lillah, itulah orang yang berzikir kepada Allah. Summa ra'aitu dzalika mangkulan, kemudian perkataan itu aku lihat ternukil di dalam Syarah Sunnah karangan Abi Muhammad Al-Baghawi, mangkulan an Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, dinukil daripada perkataan Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Walhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat, wassalatu wassalamu ala fakhril kainat wa ala alihi al-bararati thiqat wa ala ashabil hudat wa ala al-a'immatil mujtahidin wa man tabi'ahum min ahli al-ilmi wal kamalat, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril asraril Fatihah. Syaitanir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dengan ini kita khatamkan, semoga diberikan manfaat oleh Allah. Semoga ada sebagian yang kita amalkan. Misale iki ana ilmu 10, minimal amalno 1. Nek misalnya nak gini kamu ngambil 100 ilmu, minimal amalkan 10. Minimal kamu amalkan berapa? 10% supaya nanti ada berkahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ya da'imal fadli ala al-bariyah ya basital yadaini bil atiyah ya sahibal mawahib as-saniyah salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir lana ya dal ula fi hadhihi al-ashiyah wa ala alihi wa sallim. Allahumma ya Allah inna nas'aluka bi anna asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma la ilaha illallah antal mannan badi'us samawati ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala abdika wa rasulika sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad warzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhahir rabbana fi afiyah salamah bi fadli rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril asraril Fatihah. Tulisan dihatamkan kitab ini pada tanggal berapa? Tanggal Hijriah. Berapa Ramadan? 14 Ramadan 1445 Hijriah. Dihatamkan pada malam. Ini malam 15 apa malam 14? Hah? Malam 15 Ramadan pada hari Senin 1445 Hijriah. Nanti semoga Allah panjangkan umur kita. Ya, nanti kita 20 tahun lagi, 30 tahun lagi ketemu. Kalau Allah panjangkan umur kita, insyaallah kita pernah khatam kita. Wallahu a'lam bis shawab. Allahumma shalli ala Muhammad.